Lisa yang mendengar Shen Yuan menawarinya sebuah apartemen, berpikir dirinya sudah menghabiskan 300.000 untuk mendirikan sebuah kafe, dan sekarang Shen Yuan mau membelikan rumah untuk dirinya. Xinchen memang bukan kota tingkat satu, tapi harga rumah di sana pasti lebih dari 1 juta. Lagi pula sudah tidak ada hal yang bisa dirinya berikan pada Shen Yuan. Lisa pun bertanya-tanya, Shen Yuan mau apa sebenarnya? Lisa pun menduga apakah jangan-jangan karena dirinya sudah membuatnya bahagia kemarin. Lalu Shen Yuan yang melihat Lisa melamun bertanya, mengapa Lisa hanya diam? Apakah Lisa tidak mau? Lisa pun tidak membenarkan hal itu, tapi ini terlalu tiba-tiba. Dan mahal juga, uang Shen Yuan juga tidak mungkin cuma tumbuh dari pohon. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya sebenarnya membenarkan kata-kata Lisa. Uang di rekeningnya bisa digunakan untuk membeli rumah lebih dari 3,5 juta. Kalau dirinya menghabiskan semuanya, sistem bonus akan menumpuk sampai 5 kali lipat. Jadi uang dirinya pasti langsung melebihi 17 juta. Shen Yuan pun meminta Lisa untuk tidak khawatir soal uangnya. Shen Yuan pun bertanya, memangnya ada yang salah kalau dirinya membelikan rumah untuk kekasihnya? Shen Yuan pun meminta Lisa untuk memilih rumah dengan luas 120 meter persegi, dirinya ingin memanjakan kekasihnya. Lisa pun tidak percaya hal ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa mereka tadi malam terlalu berisik. Dan ruangan di sini tidak kedap suara tetangga di sebelah pasti mendengar suara mereka tidak bisa tinggal di sini. Lisa pun menyebut bahwa ini semua karena salah Shen Yuan. Shen Yuan pun mengakui itu dirinya ikut bersalah. Tapi teriakan Lisa terlalu keras. Lisa pun seketika malu mendengarnya. Lalu Lisa pun baru ingat bahwa ada temannya yang mau melihat kafe. Dirinya sudah janji dengan mereka di jam 10:30. Lisa pun bertanya bagaimana kalau mereka melihat-lihat rumah setelah itu. Shen Yuan pun menyebut bahwa membeli rumah itu tidak seperti membeli bahan makanan. Lisa harus memilih yang cocok dan mengurus dokumennya dan mereka belum tentu bisa menyelesaikan semuanya di siang hari. Mereka harus menyisihkan banyak waktu. Lisa pun mengerti dan dirinya akan mengabari teman-temannya lebih dulu. Lalu Lisa pun segera mengirim pesan kepada Kian Kian karena dirinya tidak bisa datang, ada urusan mendadak, dan mengajak Kian Kian untuk ketemu nanti malam saja. Namun Kian Kian pun bertanya, ada apa? Dirinya dan Salsa sudah hampir sampai. Kemudian Kian Kian pun memberitahu Salsa bahwa Lisa tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Salsa pun seketika bertanya, ada apakah? Dan diketahui bahwa wanita ini adalah teman Lisa, yang merupakan pelatih kebugaran Salsa. Kian Kian pun mengatakan bahwa mungkin dana untuk kafenya tidak jadi, atau Lisa mungkin cuma menggertak, tidak ada pria yang sebodoh itu. Mana mungkin pria itu mau menghabiskan 300.000 untuk Lisa. Salsa pun menyebut bahwa Lisa bukan orang yang suka pamer. Salsa pun meminta Kian Kian untuk menanyakan alasannya lebih dulu. Dalam pikiran Salsa dirinya, sudah lama tidak bertemu dengan pria muda tampan dan kaya, tidak bisa dirinya percaya kalau Lisa bisa tidur dengan pria semacam itu, dirinya harus menemui pria itu. Lalu di saat itu Kian Kian pun kaget, bahwa Lisa menyebut bahwa pria itu mau membelikannya sebuah rumah. Salsa pun seketika kaget mendengarnya. Menurut Salsa dalam pikirannya ini bukan tas atau kosmetik tapi sebuah rumah. Harga rumah dengan luas 60 meter persegi sudah 500.000 sampai 600.000. Ditambah dengan ongkos kafe berarti pria yang belum Lisa kenal selama 1 bulan itu sudah setidaknya menghabiskan 800 sampai 900. Salsa pun merasa bahwa dirinya harus menemui pria itu. Meskipun dia kekasih Lisa, pria itu pasti punya banyak wanita simpanan lainnya. Kalau soal menggoda pria, dirinya lebih jago daripada Lisa. Lalu Salsa pun meminta Kian Kian untuk bertanya kepada Lisa mau pergi ke perumahan mana. Katakan padanya kalau mereka akan ikut dan membantu. Lagi pula mereka tidak punya urusan lain hari ini, semakin banyak yang membantunya semakin baik. Dalam pikiran Salsa, Salsa pun meminta maaf tapi mendapatkan diskon dari rubah betina. Itu tidak lebih daripada menghemat uang bersama saudari Lisa sendiri. Kian Kian pun mengerti dan segera menanyakannya. Lalu 40 menit kemudian di Songhu Real Estate. Salsa pun menilai bahwa ini gila, rumah paling kecil di sini saja harganya sudah sampai 1 juta. Rumah ini biasa dibeli untuk wanita simpanan. Salsa pun bertanya-tanya kapan uang sebanyak ini akan jatuh di pangkuannya. Lalu Kian Kian pun seketika menegur Lisa karena sudah lama tidak bertemu.
Lisa pun juga menyebut bahwa dirinya rindu mereka. Kian-Kian pun bertanya siapa pria tampan dan pemberani itu, dan meminta Lisa untuk mengenalkan kepada mereka. Lisa pun segera mengenalkan Shen Yuan kepada mereka. Mereka adalah teman baik dirinya. Pertama, Salsa pelatih kebugaran, dan yang kedua adalah Hao Qianqian, sales rep untuk Farala. Dan sebaliknya, Lisa mengenalkan temannya kepada Shen Yuan. Lalu saat itu Salsa pun menyapa Shen Yuan dan menyebut bahwa badan Shen Yuan agak kurus. Bagaimana kalau Shen Yuan ikut latihan di gym mereka untuk membentuk otot? Dalam pikiran Salsa, dirinya tidak habis pikir. Ternyata Sugar Daddy Lisa masih 25 tahun, kaya muda dan tampan, dirinya jadi kesal. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Dirinya kayaknya tidak bisa fokus kalau datang ke gym Salsa. Di saat itu Salsa pun menilai karena Lisa tidak marah saat dirinya menggoda Shen Yuan, berarti mereka tidak pacaran. Lalu saat Salsa memperhatikan lutut Lisa, Salsa yakin bahwa itu bukti kalau mereka habis main tadi malam. Kayaknya Shen Yuan puas, makanya Chena bakal diberikan sebuah rumah. Lalu Kian-Kian pun juga menyapa Shen Yuan dan mengatakan, jika Shen Yuan mau ganti mobil, maka Shen Yuan bisa datang ke Farala. Shen Yuan pun mengerti dirinya akan ke sana kalau ada rencana untuk mengganti mobil. Lalu di saat itu Shen Yuan pun menilai mereka baru bertemu selama 5 menit. Tapi mereka berdua sudah tertarik pada dirinya. Shen Yuan pun bertanya-tanya, apakah Lisa yakin bahwa mereka berdua adalah teman baik Lisa? Tapi situasi ini sangat membantu dirinya. Karena setiap wanita dengan nilai kesukaan di atas 60 sudah seperti pohon uang baginya. Kemudian kini mereka pun berjalan menuju meja pelayan. Saat itu perhatian orang-orang pun tertuju ke arah Shen Yuan. Mereka pun menilai membeli rumah sambil didampingi 3 wanita cantik. Apakah pemuda ini mau pamer? Kemudian, sesampainya di kantor pemasaran, petugas pun mengatakan bahwa yang tersedia adalah bangunan 3 dan 9 harganya sekitar 15 meter persegi. Petugas pun bertanya bagaimana kalau mereka melihat model tata ruangnya lebih dulu. Namun, Shen Yuan merasa itu tidak perlu. Dirinya punya budget sekitar 3 juta dan meminta petugas untuk merekomendasikan unit yang sesuai dengan budgetnya. Petugas pun mengerti dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke ruang konsultasi. Salsa yang mendengar hal ini kaget dan bertanya-tanya, Shen Yuan sekaya apa dia dengan santainya menghabiskan uang 3 juta seperti itu? Dengan ini dirinya harus mendapatkan pria yang rela menghabiskan uang sebanyak ini. Lalu saat di ruang konsultasi, petugas pun menyebut bahwa berdasarkan budgetnya dirinya merekomendasikan unit seluas 165 meter persegi yang menghadap ke utara dan selatan. Harga setelah diskon adalah 2,9 juta. Di saat itu Lisa pun berbisik bahwa itu terlalu mahal. Namun Shen Yuan menyebut bahwa itu tidak apa-apa dan meminta Lisa untuk tidak khawatir soal uang rumah besar itu lebih nyaman untuk ditinggali. Dalam pikiran Salsa dan Kian-Kian, padahal Lisa sudah menyuruhnya untuk menghemat uang. Tapi Shen Yuan bersikeras untuk memberikan rumah terbaik. Pria semacam ini mustahil untuk bisa ditemukan. Sedangkan Shen Yuan sendiri merasa bahwa dirinya harus menawar, kalau tidak orang-orang bakal menganggap kalau dirinya ini goblok. Itu bisa jadi masalah besar. Lalu Shen Yuan pun bertanya, apakah dirinya mendapatkan bonus dari hal ini? Petugas pun menyebut kalau Shen Yuan mau membeli unitnya hari ini, dirinya bisa memberikan diskon lebih besar. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya tidak butuh diskon yang lebih besar, namun tambahkan saja 2 tempat parkir, diskonnya tidak perlu ditambah. Lalu di saat itu Salsa pun mulai menatap Shen Yuan dengan binalnya dan memainkan rambutnya. Salsa sendiri merasa bahwa dirinya harus mendapatkan Shen Yuan. Di saat itu Shen Yuan pun melirik ke arah Salsa dan bertanya-tanya apa yang Salsa rencanakan. Dan nyatanya Salsa memamerkan 2 gunung gede kepada Shen Yuan. Shen Yuan menilai bahwa Salsa ini benar-benar luar binasa. Jika dirinya bisa bersamanya, keseruannya pasti tidak main-main. Namun Shen Yuan merasa bahwa dirinya sekarang tidak boleh memperhatikan hal lain. Dirinya harus fokus untuk mendapatkan rumah ini. Lalu setengah jam kemudian, petugas pun mengatakan bahwa semua diskon telah dihitung dan total harga rumah adalah 2,9 juta. Petugas pun menyerahkan sebuah dokumen kontrak kepada Shen Yuan untuk segera ditandatangani. Melihat hal ini, Kian-Kian dan Salsa pun kaget bahwa rumah untuk Lisa benar-benar dibeli. Dalam pikiran Salsa,
Shen Yuan dengan mudah membantu Lia membeli rumah seharga hampir 3 juta. Dan hal yang paling penting adalah bahwa Shen Yuan hanya meletakkan nama Lisa di atas kontraknya. Salsa pun bertanya-tanya kapan dirinya akan mendapatkan kekayaan semacam itu. Dan setelah Shen Yuan menandatangani kontraknya, sebuah notifikasi masuk di ponsel Shen Yuan yang memberitahukan bahwa Shen Yuan telah menerima saldo sebesar 14,9 juta. Dan saldo saat ini adalah 15,3 juta. Shen Yuan yang melihat saldo akunnya lebih dari 15 juta menilai bahkan di hari-hari terbaik keluarga Shen. Mereka tidak pernah memiliki uang sebanyak itu di rumah. Sistem ini luar biasa jika bukan karena Liza memicu misi dirinya tidak bisa menjadi jutawan dalam semalam. Sepertinya lebih banyak wanita adalah jalan yang benar. Lalu notifikasi sistem pun mengatakan bahwa hadiah misi kedua telah diberikan. Sistem mengucapkan selamat kepada Shen Yuan karena Shen Yuan telah memperoleh villa di Danau Qingzhou di Kota Hijau. Sistem meminta Shen Yuan untuk mengklaimnya di kantor penjualan besok di jam 9 pagi. Shen Yuan yang menerima notifikasi ini sangat kaget dirinya mendapatkan sebuah villa. Itu salah satu dari 10 rumah super di Kota Bintang. Ini sangat menakjubkan. Di sisi lain, petugas pun menilai bahwa pasar real estate tidak bagus dan Shen Yuan dapat membayar uang cash untuk rumah Lisa. Dan jelas, mereka bukan pasangan mereka bahkan tidak tampak seperti pacar. Betapa dirinya ingin melakukan kontak seperti itu. Lalu petugas pun menyebut bahwa dirinya akan menghubungi Lisa untuk prosedur lainnya. Petugas pun bertanya bagaimana kalau mereka bertukar kontak media sosial dengan begitu jika Shen Yuan memiliki kebutuhan pembelian lain di masa depan, Shen Yuan dapat menghubungi dirinya. Shen Yuan pun mengiyakan hal ini dan mempersilahkan petugas untuk memindai QR. Melihat hal ini, Salsa pun sangat kesal dan bertanya, dari manakah asalnya sales ini berani mengacaukan apa yang seharusnya jadi miliknya? Lalu Salsa pun kini mulai angkat bicara dan menyebut bahwa dirinya juga sudah berpikir untuk membeli apartemen kecil baru-baru ini. Ketika dirinya melakukannya, dirinya akan membutuhkan Shen Yuan. Dengan pengalamannya untuk memberinya beberapa saran, dan jika Shen Yuan membutuhkan pelatihan, Shen Yuan juga dapat mengandalkan dirinya. Shen Yuan pun tidak masalah dengan itu. Dan dengan cepat Salsa juga men-scan barcode sosial media milik Shen Yuan. Kemudian, Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya punya hal lain sore ini. Jadi dirinya tidak dapat bergabung dengan Lisa. Shen Yuan juga tidak ingin mengganggu Lisa dan teman-temannya. Lisa bisa pergi makan atau minum kopi. Mendengar hal ini, Lisa pun mengerti. Melihat kepergian Shen Yuan, Salsa pun kaget. Salsa pun bertanya-tanya. Dalam pikirannya, Shen Yuan sudah pergi bahkan tidak tinggal untuk makan dengan semua yang harus dirinya tawarkan sekarang tidak ada gunanya. Lalu Lisa pun bertanya kepada Salsa dan Kian-Kian. Haruskah mereka menemukan tempat makan terlebih dahulu dan setelahnya mereka bisa pergi ke kedai kopi? Kian-Kian pun menyebut bahwa hari ini mereka pasti membuat Lisa membelanjakan uangnya untuk mereka sekarang. Lisa memiliki kekayaan sebesar 3 juta. Dirinya dan Salsa sekarat karena iri. Salsa pun mengiyakan hal ini dengan senyumnya yang terpaksa. Lalu setengah jam kemudian kembali ke kafetaria sekolah, Shen Yuan yang mengambil makan pun secara kebetulan bertemu dengan Li Xiao yang saat ini sendirian hari ini. Lalu di saat itu ponsel milik Li Xiao pun berbunyi. Li Xiao pun mengatakan kepada sekretaris Lu bahwa dirinya mengerti. Dirinya akan menyiapkan materi yang harus laporkan besok dan tentunya dirinya sudah memeriksanya. Saat ini, Universitas Sains dan Teknologi Universitas Pertanian dan bahkan sekolah bisnis memiliki basis semacam ini. Lalu sekretaris Lu mengatakan bahwa seseorang mengajak Li Xiao untuk bertemu malam besok. Namun Li Xiao menyebut bahwa dirinya tidak bisa besok malam. Li Xiao pun mengatakan kepada sekretaris Lu dirinya benar-benar meminta maaf. Kali ini dirinya benar-benar merencanakan sesuatu yang lain, dan sekretaris Lu pun mengerti setelahnya telepon pun ditutup. Lalu di saat itu Shen Yuan mendekat dan duduk di dekat Li Xiao dan bertanya, apakah ada masalah? Li Xiao pun mengatakan bahwa sekolah mereka berencana untuk mendirikan basis startup untuk mahasiswa. Dirinya bagian dari grup yang bekerja dan dirinya hanya membicarakan soal itu. Shen Yuan pun nampak bingung dengan basis startup ini.
Li Xiao menjelaskan bahwa sekolah berencana untuk menangani siswa dengan ide-ide wirausaha, menawarkan dana ruang dan bimbingan. Tapi saat ini mereka menghadapi beberapa masalah karena mereka tidak memiliki cukup dana dan membutuhkan kemitraan dengan perusahaan luar. Shen Yuan pun bertanya kondisi apa yang dapat ditawarkan sekolah mereka kepada perusahaan-perusahaan ini. Li Xiao pun menyebut bahwa semua yang benar-benar dapat ditawarkan sekolah adalah bakat, menandatangani kontrak dengan perusahaan untuk mengirimi mereka lulusan berkualitas tinggi setiap tahun. Namun Shen Yuan menyebut bahwa sekolah mereka tidak memiliki banyak keuntungan di sana. Kualitas lulusan mereka tidak sebanding dengan universitas elit. Li Xiao pun membenarkan hal itu. Jika perusahaan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tentu saja mereka tidak akan berinvestasi. Dan dalam pikiran Li Xiao sendiri, dirinya sangat frustasi dirinya seorang dosen universitas dan sekretaris Lu meminta dirinya untuk pergi minum dengan direktur perusahaan. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya stres. Sedangkan Shen Yuan menilai melihat Li Xiao begitu khawatir meskipun dirinya memiliki 10 juta dana investasi eksklusif, dirinya juga perlu mempertimbangkan profitabilitasnya agar proyek ini menguntungkan. Tingkat keberhasilan siswa harus mencapai 33%. Di sekolah mereka bahkan tidak mencapai 20%. Lalu di saat Shen Yuan ingin menyampaikan sesuatu, Li Xiao menyelanya dan bertanya, apakah Shen Yuan tertarik? Li Xiao berpikir bahwa Shen Yuan nampaknya ingin memulai sebuah bisnis. Shen Yuan pun mengiyakan hal itu namun hanya sedikit tertarik. Li Xiao pun menyambut baik ketertarikan Shen Yuan. Meski sedikit tetapi karena proyek belum diluncurkan, itu mungkin akan sulit. Namun di saat itu kembali hal ini memicu sebuah misi di sistem. Sistem mengatakan bahwa kehidupan yang sempurna tidak hanya perlu mengumpulkan kekayaan, itu juga membutuhkan prestasi yang cukup untuk mempengaruhi semua bagian masyarakat. Karena Shen Yuan saat ini seorang mahasiswa, pengaruh Shen Yuan harus mulai berkembang dari universitas. Misi kali ini adalah dapatkan poin prestasi dengan berinvestasi dalam proyek universitas untuk setiap 500 poin prestasi yang terakumulasi. Shen Yuan dapat kesempatan untuk melakukan peruntungan mungkin mendapatkan poin atribut dan skill khusus. Catatan poin prestasi merujuk reputasi yang menginspirasi kekaguman pada orang lain, mewakili pengakuan dan penghormatan yang dimiliki orang sebagai tuan rumah. Poin-poin ini hanya bisa diperhitungkan di antara guru dan mahasiswa universitas. Melihat hal ini, Shen Yuan agak kaget bahwa ini juga memicu sebuah misi. Lagi pula dana investasi eksklusif yang diberikan oleh sistem masih ada, jadi dirinya tidak perlu khawatir tentang keuntungan. Untuk mendapatkan poin prestasi, maka basis startup ini sempurna. Dan itu juga akan membantu Li Xiao menyelesaikan masalahnya. Dan ini mewujudkan peluang sebuah bas besar. Dengan ini dirinya akan bertindak sebagai investor. Jadi dirinya memutuskan siapa yang harus dirinya investasi dan berapa banyak. Bukankah luar biasa untuk berinvestasi di tokoh-tokoh teman sekelas wanita yang lebih tua dan lebih muda memeras poin prestasi. Dan pada saat yang sama meningkatkan ketertarikan mereka. Dirinya bisa menghasilkan begitu banyak uang tangannya pun bisa sakit sekarang karena menghitungnya. Lalu Shen Yuan pun bertanya kepada Li Xiao, jika seseorang atau perusahaan bersedia berinvestasi, siapa yang mengevaluasi siswa yang mendapatkan informasi investor atau sekolah? Dalam pikiran Shen Yuan merasa bahwa ini lebih baik diperjelas lebih dahulu. Jadi dirinya tidak akan menginvestasikan uangnya sendiri hanya untuk sekolah dan menyebabkan masalah. Li Xiao pun menjelaskan bahwa secara teori sekolah harus mengevaluasi siswa. Tetapi karena saat ini tidak dapat menemukan investor banyak ruang untuk dinilai. Li Xiao pun bertanya mengapa tiba-tiba bertanya tentang hal itu. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya ingin berinvestasi, tapi dirinya punya satu syarat. Dirinya harus menjadi orang yang mengevaluasi siswa yang menerima dana darinya. Li Xiao pun seketika meminta Shen Yuan untuk tidak bercanda. Bukankah keluarga Shen Yuan telah bangkrut? Shen Yuan bahkan melamar beasiswa bantuan keuangan. Lalu Shen Yuan pun menunjukkan rekening banknya dan berapa banyak nol yang ada di sana. Dalam pikiran Shen Yuan sekarang dirinya tidak perlu bijaksana. Pada saat ini dirinya harus pamer lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak poin ketertarikan.
Li Xiao yang mulai menghitung nol yang ada di dalam rekening Shen Yuan pun kaget, karena saldo Shen Yuan lebih dari 15 juta. Li Xiao pun seketika bertanya, bagaimana Shen Yuan punya begitu banyak uang. Shen Yuan pun menyebut ketika bisnis keluarga mereka baik-baik saja. Dirinya juga berinvestasi dalam pertukaran mata uang kripto. Dan pertukaran mata uang hingga dirinya mendapatkan uang ini sendiri. Dalam pikiran Li Xiao ini terlalu nyata baginya salah satu muridnya adalah seorang jutawan. Kemudian Shen Yuan pun bertanya bagaimana Li Xiao untuk ikut dengannya. Di masa depan mereka akan berkeliling dunia, dan dirinya akan memastikan Li siap hidup dalam kemewahan. Li Xiao dengan muka malunya meminta Shen Yuan untuk tidak mengatakan hal konyol. Kembali Li Xiao bertanya, apakah Shen Yuan yakin ingin berinvestasi dalam proyek ini? Sejauh yang dirinya tahu basis startup perguruan tinggi jarang menghasilkan uang, dirinya sarankan kepada Shen Yuan untuk memikirkannya dengan cermat karena ini bukan uang yang sedikit. Namun Shen Yuan kembali mengatakan bahwa dirinya sadar akan hal itu. Tapi itu tidak masalah, terutama dirinya ingin berkontribusi pada perkembangan Almernya. Li Xiao pun menilai bahwa Shen Yuan benar-benar serius kali ini. Ketika dia bilang dirinya harus pergi bersamanya, apakah dia juga serius tentang hal itu? Namun Li Xiao merasa bahwa Shen Yuan adalah siswanya, apa yang telah dirinya pikirkan. Segera Li Xiao pergi dan mengatakan bahwa dirinya akan berbicara dengan sekretaris Lu nanti tentang hal itu. Sekarang dirinya akan meluangkan waktu makan, dan mereka akan mengobrol nanti. Shen Yuan pun meminta Li Xiao untuk memikirkan tentang makan dan minum dengan baik. Lalu di jam 4 sore, Lisa mengirim pesan kepada Shen Yuan bahwa dirinya membuat kopi ini sendiri dan meminta Shen Yuan untuk mencobanya jika ada waktu. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu terlihat secara sekilas bahwa itu dilakukan tidak cukup baik. Dirinya akan melatih Lisa lagi. Menurut Shen Yuan kopi tidak terlalu enak tapi pakaian yang Lisa kenakan cukup menggoda. Lalu di sisi lain seorang wanita yang merupakan teman sekelas Shen Yuan dari grup 2 perdagangan internasional yaitu Xiao Yi, seorang teman memberitahu Xiao Yi bahwa Shen Yuan bukan lagi anak-anak yang kaya. Dia telah bangkrut sekarang, mengapa Xiao Yi masih memikirkannya setiap hari. Shen Yuan mungkin harus melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membayar uang sekolah. Lalu seorang teman memanggil temannya yang bernama Yufing dan menuduhnya bahwa Yufing yang berbicara. Temannya pun bertanya, mengapa Yufing pergi keluar dengan Huang Haibao yang merupakan teman sekamar Shen Yuan. Yufing pun menyebut bahwa hal itu jangan dibawa-bawa. Dirinya menolak Huang Haibao beberapa kali, tapi dia terus bertahan. Ketika Huang Haibao mentraktir dirinya makan, mereka harus ikut dengannya. Yufing juga mengatakan bahwa setidaknya jika mereka keluar dengan Huang Haibao, mereka akan mendapatkan makan gratis, tetapi jika mereka berkeliling dengan Shen Yuan, mereka hanya akan kehilangan uang. Yufing pun meminta Xiao Yi untuk benar-benar memikirkan hal ini. Lalu temannya pun meminta Yufing untuk memelankan suaranya. Shen Yuan sedang berjalan kemari. Yufing pun mengatakan bahwa apa yang dirinya katakan adalah benar. Bukankah Shen Yuan menuju ke pekerjaan paruh waktunya? Ini di mana waktu menunjukkan bahwa restoran sedang bersiap-siap buka. Temannya pun tertawa kecil dan bertanya, bagaimana jika mereka melihat tempat dia bekerja, jika mereka tidak berani bertanya dirinya yang akan melakukannya? Xiao Yi pun bertanya, bukankah itu tidak pantas mereka semua teman sekelas jadi tidak perlu melakukan hal ini? Lalu Yufing pun menatap Shen Yuan dengan tatapan yang merendahkan, serta menyapa Shen Yuan dan bertanya, mengapa mereka belum melihat Shen Yuan akhir-akhir ini? Apakah Shen Yuan sibuk dengan pekerjaan paruh waktunya? Yufing pun bertanya, di manakah itu mereka bisa mendukung Shen Yuan? Mendengar hal ini, Shen Yuan pun bertanya-tanya, pertanyaan macam apa ini? Pekerjaan paruh waktu apa yang dia maksud? Apakah mereka pikir dirinya membutuhkan itu? Namun karena Huang Haibao sedang mengejar Yufing, dirinya akan membiarkannya. Shen Yuan pun segera merespon pertanyaan Yufing dan menyebut bahwa dirinya bekerja di kedai kopi. Shen Yuan pun bertanya, apakah mereka ingin mencobanya, dan mengajak mereka untuk pergi bersama. Dirinya akan membuatkan mereka sebuah kopi. Lalu saat mereka sampai di kedai kopi, Yufing dan yang lainnya bertanya mengenai wanita berambut hitam. Keabu-abuan dan rok pendek berkaki panjang itu, apakah itu benar-benar wanita di sini?
Dia kelihatan kayak wanita yang ada di manhwa, sangat cantik dan keduanya nampak stylish. Lalu satunya lagi bentuk tubuhnya itu tidak nyata. Apakah mereka benar-benar melihat kombinasi gunung gede, pinggang ramping, dan pantat kecang itu dalam kehidupan nyata? Kemudian Lisa pun menyambut Shen Yuan yang telah datang ke sini. Salsa pun bertanya, bukankah Shen Yuan bilang ada yang harus Shen Yuan lakukan sore ini? Jadi pergi keluar dengan 3 teman sekelas adalah pilih Shen Yuan. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa mereka baru saja pulang kerja dan ingin menikmati secangkir kopi. Salsa pun mengerti dan segera menyapa mereka. Lalu Shen Yuan pun meminta Xiao Qiyu untuk menanyakan kepada 3 wanita cantik ini apa yang mereka inginkan. Dirinya yang akan membayarnya. Xiao Qiyu pun mengerti dan memanggil Shen Yuan dengan sebutan bos. Mendengar hal ini, mereka bertiga pun nampak bersikap malu-malu tapi mau. Xiao Qiyu pun mendekat dan mempersilakan mereka untuk segera duduk. Di atas meja juga ada kode QR. Mereka bisa memberitahu dirinya jika mereka menentukan pilihannya. Di sisi lain, mereka pun masih kaget dan tidak menyangka bahwa pelayan itu memanggil Shen Yuan dengan sebutan bos. Mereka pun menduga bahwa Shen Yuan mungkin bukan sekedar pekerja biasa, dia pemilik kafe ini. Lalu Xiao Yi pun seketika mengatakan bahwa mungkin mereka harus melewatkan minum kopinya. Teman-temannya pun membenarkan hal itu dan seketika berbalik pergi. Yu Fing pun menyebut Shen Yuan dalam pikirannya sebagai bajingan. Jadi, Shen Yuan benar-benar kaya, memiliki kafe dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tapi Shen Yuan bilang bahwa dia hanya melakukan pekerjaan paruh waktu. Dirinya tidak pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Lalu Salsa pun bertanya kepada Shen Yuan mengapa teman perempuan Shen Yuan pergi begitu saja. Shen Yuan pun mengatakan bahwa mungkin mereka merasa tertekan dengan 2 wanita cantik dan Bahenol yang ada di sini. Mendengar kata Bahenol, Salsa pun dengan percaya diri mengatakan bahwa itu sudah pasti. Tetapi Shen Yuan sebaiknya bersikap baik dan jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian Lisa pun membawakan kopi buatannya kepada Shen Yuan. Lisa tidak yakin Shen Yuan suka manis atau tidak, jadi dirinya membuatnya dengan setengah sendok gula. Lisa pun bertanya, apakah itu tidak apa-apa? Shen Yuan pun menyebut jika itu buatan Lisa, maka rasanya pasti manis. Dalam pikiran Salsa, Salsa bertanya-tanya era berapakah ini? Siapa yang masih menggunakan kalimat gombal murahan seperti itu? Tapi ketika seorang pria kaya dan tampannya mengatakannya, maka itu akan terasa berbeda. Kemudian Salsa pun bertanya kepada Shen Yuan mengenai tinggi badan dan berat badannya. Dirinya akan menghitung indeks massa tubuh Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan bahwa tingginya 182 cm dan berat 72 kg. Meskipun berat badannya mungkin turun sedikit akhir-akhir ini. Salsa yang penasaran pun bertanya, mengapa berat badan Shen Yuan turun? Shen Yuan sambil memandang Lisa pun menyebut bahwa dirinya terlalu banyak beraktivitas. Lisa yang merasa ditatap pun malu dan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Shen Yuan berkata seperti itu di depan sahabatnya. Salsa yang mendengar hal ini menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut bahwa itu tidak mengherankan. Untuk itu, Shen Yuan harus lebih banyak berolahraga. Persentase lemak dalam tubuh Shen Yuan agak rendah. Shen Yuan harus menambah setidaknya 7 hingga 10 kg otot. Shen Yuan pun menyebut bahwa pada intinya Salsa mencoba mengajak dirinya untuk mendaftar di gym Salsa. Salsa pun tersenyum mendengar hal ini dan mengatakan bahwa dirinya harus mencapai target penjualan pada akhir bulan. Dirinya tidak akan mengecewakan Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan memikirkannya lebih dulu. Kemudian Salsa pun baru sadar bahwa sekarang sudah jam 4 dan dirinya harus pergi ke kelas jam 5. Dengan ini mereka akan bertemu lagi di lain waktu dan seketika izin pamit. Dan sebelum pergi Salsa menatap ke arah Shen Yuan serta mengedipkan matanya. Shen Yuan pun menilai Salsa sangat pemberani. Dia memang rubah betina kecil, cepat atau lambat dirinya akan menjinakkan Salsa. Lalu Shen Yuan pun mengajak Lisa untuk pergi ke lantai 2 untuk berlatih. Lisa pun seketika bingung latihan untuk apa. Shen Yuan pun menyebut bahwa Lisa akan tahu saat mereka berada di lantai 2. Lalu saat di lantai 2, Shen Yuan pun menyebut bahwa keterampilan Lisa memerlukan beberapa pelatihan tambahan. Lisa pun seketika memelankan suaranya dan mengatakan untuk tidak melakukannya di sini. Xiao Qiyu masih berada di sini.
Shen Yuan pun menyebut bahwa Lisa mengatakan, "Jangan di sini kepada seorang pria hanya akan membuatnya melangkah lebih cepat." Dan seketika Shen Yuan perlahan melepaskan pengaman Lisa. Dan mereka pun seketika ebol-ebol di kafe. Lalu Xiao Qiu yang berada di lantai 1 pun merasakan getaran yang terjadi di lantai 2. Xiao Qiu pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun saat Xiao Qiu mendengar suara desahan, Xiao Qiu pun menyadari hal ini bahwa bosnya sedang melakukan perebol-ebolan. Dengan cepat, Xiao Qiu bertindak dan mengubah papan toko menjadi tutup. Namun di saat yang sama, Salsa pun datang dan bertanya kepada Xiao Qiu mengapa menutup tokonya. Salsa pun meminta Xiao Qiu membuka pintunya karena dirinya meninggalkan tasnya di dalam. Xiao Qiu pun seketika bingung dengan situasinya. Xiao Qiu pun perlahan mulai membuka pintunya. Salsa pun bertanya mengapa Xiao Qiu lama sekali membukanya. Namun saat Xiao Qiu membuka pintunya, Salsa yang masuk pun seketika mendengar suara desahan. Dan Lisa yang terus mengatakan kata pelan-pelan berulang-ulang. Salsa pun kaget dan tidak menyangka di siang bolong begini mereka melakukan hal semacam itu. Lalu 10 menit sudah berlalu. Salsa masih bertahan menunggu mereka selesai. Namun Salsa merasa aneh, Shen Yuan terlihat sangat kurus, tetapi Shen Yuan punya banyak stamina. Salsa pun seketika merasa bersemangat. Shen Yuan benar-benar hebat. Di saat itu, Salsa pun seketika sengaja berteriak memanggil Xiao Qiu dan mengatakan bahwa dirinya mau keluar dan mengucapkan kata sampai jumpa lagi di lain waktu. Sedangkan Lisa sendiri berpikir bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi. Shen Yuan benar-benar masuk terlalu dalam. Sedangkan Shen Yuan yang mendengar Salsa menilai bahwa bagaimanapun juga sesi pelatihan yang tepat membutuhkan audiens. Salsa pasti sudah mendengarkan setidaknya selama 10 menit di lantai bawah. Acara premium seperti ini seharusnya tidak gratis. Lain kali harus berbayar. Kemudian di tempat lain, Li Xiaoqini menemui sekretaris Lu dan memberitahu soal Shen Yuan. Sekretaris Lu pun kembali mengulang perkataan Li Xiao soal Shen Yuan. Mahasiswa mereka yang ingin berinvestasi di inkubator startup. Li Xiao membenarkan hal itu. Sekretaris Lu pun bertanya, apakah Shen Yuan punya dana? Apakah Li Xiao sudah memverifikasi asetnya? Li Xiao pun menyebut bahwa awalnya dirinya juga tidak percaya, tetapi dirinya memeriksa rekening banknya. Dia memiliki uang sekitar 10 juta. Sekretaris Lu pun kaget mendengar nominal ini. Sekretaris Lu pun bertanya, apakah Li Xiao yakin dengan uang itu? Bukan dari orang tuanya. Apakah Shen Yuan memiliki kendali penuh atas uang itu? Li Xiao pun mengatakan bahwa itu miliknya. Dia dapat menggunakannya dengan bebas. Sekretaris Lu pun menyambut hal ini dengan baik. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Sekretaris Lu pun meminta Li Xiao menyuruh Shen Yuan untuk datang ke kantornya. Dirinya ingin mendengar proposalnya secara langsung. Lalu Li Xiao pun mengatakan meskipun Shen Yuan adalah seorang mahasiswa, jika mereka menginginkannya sebagai investor, bukankah mereka harus memperlakukannya sedikit lebih hormat? Sekretaris Lu pun merasa itu tidak perlu dan meminta Li Xiao melakukan apa yang dirinya katakan. Dalam pikiran Sekretaris Lu, dia hanya adalah mahasiswa dari sekolah ini. Jangan biarkan dia terlalu sombong. Shen Yuan harus diberitahu tempatnya. Kemudian saat Shen Yuan masih memberikan pelatihan untuk Lisa, telepon Shen Yuan berbunyi. Dan ternyata itu adalah panggilan dari Li Xiao. Segera Shen Yuan menjawab panggilan itu dan bertanya, ada apakah? Dan Li Xiao segera menjelaskan kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti dengan situasinya. Shen Yuan pun menilai sikap sekolah terhadap investor tidak pantas. Mereka mencoba mengendalikan dirinya. Bahkan jika dirinya berkompromi sekarang, siapa yang akan menghentikan mereka untuk mencoba hal yang sama nanti? Lalu saat panggilan masih berlangsung, Shen Yuan meminta Li Xiao mengaktifkan speaker ponselnya. Dirinya akan berbicara dengan sekretaris Lu. Lalu Shen Yuan pun menyapa sekretaris Lu dan mengatakan bahwa dirinya cukup sibuk akhir-akhir ini dengan beberapa proyek investasi yang harus dievaluasi. Dengan ini mereka akan mengatur pertemuan ketika dirinya ada waktu. Li Xiao akan memberikan nomor teleponnya. Di saat sekretaris Lu ingin mengatakan sesuatu, Shen Yuan menutup teleponnya secara sepihak. Li Xiao pun tidak menyangka Shen Yuan menutup teleponnya saat berbicara dengan sekretaris Lu.
Shen Yuan ternyata punya cukup nyali. Sedangkan sekretaris Lu pun sangat kesal dengan perilaku Shen Yuan. Dalam pikiran sekretaris Lu, setiap pemimpin siswa yang melihat dirinya akan membungkuk dan menyapa dirinya dengan sangat hormat. Sedangkan Shen Yuan hanya dengan punya sedikit uang sudah sangat sombong. Namun sekretaris Lu akan melupakan hal ini. Proyek ini sangat mendesak dan tidak ada kemajuan untuk sementara waktu. Sekretaris Kong pasti akan meminta pertanggungjawaban seseorang. Lalu sekretaris Lu pun mengatakan, karena Shen Yuan memiliki kapasitas untuk berinvestasi, mengapa mereka tidak mengundangnya untuk makan? Li Xiao pun mengerti dirinya akan mengirim pesan kepada Shen Yuan. Lalu Shen Yuan yang menerima pesan ini menilai bahwa sekarang sekretaris Lu ingin mengundangnya makan malam. Merasa negosiasi menguntungkan dirinya sekarang. Dirinya harus mendapatkan kendali penuh atas investasi. Dengan ini, Shen Yuan akan terus melanjutkan negosiasinya bersama sekretaris Lu. Lalu Lisa memperhatikan Shen Yuan agak sibuk dengan ponselnya mengatakan, jika Shen Yuan sibuk maka Shen Yuan bisa melanjutkan kesibukannya dan selesaikan urusannya terlebih dahulu. Mereka bisa makan malam di lain waktu. Melihat respon Lisa, Shen Yuan menilai bahwa Lisa benar-benar menjaganya dalam segala hal. Dia adalah wanita yang baik. Lalu tak berselang lama, Olip menelepon Shen Yuan. Segera Shen Yuan menjawab panggilan ini. Olip pun bertanya apa yang sedang Shen Yuan lakukan. Apakah Shen Yuan punya waktu untuk berjalan-jalan dengannya di jalan? Shen Yuan pun bertanya, apakah itu hanya jalan-jalan saja? Dirinya pikir Olip mengundang dirinya untuk minuman dingin yang menyegarkan. Olip pun menyebut bahwa saat ini tidak bisa karena dirinya sedang datang bulan. Dalam pikiran Shen Yuan ini tidak mengherankan Olip belum datang menemui dirinya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan ternyata inilah sebabnya. Namun Olip dengan malu-malu mengatakan, tetapi jika Shen Yuan benar-benar ingin minuman dingin, dirinya kira itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun Shen Yuan menyebut kesehatan Olip lebih penting dan meminta Olip untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Dirinya akan datang menjemput Olip di depan asrama. Kemudian setelah bertemu, Olip dengan cepat memeluk Shen Yuan. Shen Yuan pun meminta Olip untuk berhati-hati selama beberapa hari ke depan. Dirinya tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama dan Olip harus bisa menjaga dirinya sendiri. Olip pun menyebutkan sangat perhatian dan seketika mencelepotnya. Lalu Olip pun bertanya apa sebenarnya hubungan mereka ini. Dalam pikiran Olip, dirinya harus menanyakan ini hari ini. Mereka melakukan segalanya yang bisa dilakukan pasangan. Gadis apa yang tidak menginginkan status yang tepat? Shen Yuan yang dihadapkan dengan pertanyaan ini menilai bahwa ini adalah pertanyaan yang berbahaya. Tetapi kasih sayang Olip kepadanya baru saja naik lagi. Olip benar-benar menyukai dirinya. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa status mereka sudah jelas. Mereka layaknya sepasang kekasih. Mendengar hal ini, Olip bertanya, apakah itu sungguhan? Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Kembali Olip bertanya, apakah dirinya wanita satu-satunya bagi Shen Yuan? Shen Yuan pun hanya tersenyum mendengar hal ini. Dalam pikiran Shen Yuan yang lain, tidak dirinya sebut sebagai pacar. Mereka bisa dipanggil Honey, Babe, Bubuk, dan Darling. Lalu Olip menyebut karena Shen Yuan begitu baik, dirinya akan memberi Shen Yuan hadiah yang tepat dalam beberapa hari. Shen Yuan pun menyebut Olip dengan kata gadis konyol. Shen Yuan juga bertanya, dirinya ingin membawa Shen Yuan berbelanja di akhir pekan ini. Apakah Olip mau mobil atau rumah? Olip pun kaget dengan tawaran ini. Apakah Shen Yuan benar-benar ingin membelikannya rumah atau mobil? Itu terlalu mahal menurut Olip. Tas atau riasan saja sudah bagus. Shen Yuan pun meminta Olip untuk tidak perlu menghemat uangnya. Tapi karena Olip masih di sekolah setiap hari, Olip tidak benar-benar membutuhkan mobil sekarang. Maka dari itu mereka akan mengambil rumah terlebih dahulu. Dan saat Olip membutuhkan mobil, nanti dirinya akan membelikan Olip mobil yang bagus. Shen Yuan pun bertanya, apakah ini kedengarannya bagus? Olip pun mengatakan bahwa dirinya akan mendengarkan Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini sudah terlambat. Dirinya akan mengantar Olip kembali ke asrama. Shen Yuan meminta Olip untuk memastikan agar memiliki banyak waktu beristirahat selama masa menstruasi.
Karena dalam pikiran Shen Yuan, besok dirinya harus pergi ke Danau Qingzhou untuk memiliki rumah yang diberikan oleh sistem. Kemudian keesokan harinya, Salsa pun melakukan video call. Salsa pun memanggil Shen Yuan dengan sebutan pria kurus dan bertanya apakah Shen Yuan sudah bangun, dan mengajak Shen Yuan pergi ke gymnya jika Shen Yuan ada waktu luang. Lalu Shen Yuan pun bertanya sejak kapan dirinya pernah kurus. Apakah video Salsa ini layak? Salsa pun menyebut bahwa hanya pria kurus nakal yang berpikir ini tidak pantas. Salsa pun meminta Shen Yuan untuk mengakui apakah Shen Yuan memiliki pikiran kotor. Dalam pikiran Salsa, nada suara itu, Shen Yuan pasti tidak memperlakukan dirinya seperti orang luar. Dengan ini, mereka akan melihat berapa lama lagi yang bisa Shen Yuan tahan. Kemudian di saat yang sama ternyata di tempat gym Salsa ada Zhou Wanting. Dan Zhou Wanting seketika menyapa Salsa dengan sebutan pelatih Sal. Salsa pun segera menyapa balik Zhou Wanting. Zhou Wanting pun bertanya apa yang membuat Salsa tersenyum dengan sangat bahagia di pagi hari. Salsa pun menyebut bahwa ini bukan apa-apa. Dirinya hanya mengobrol dengan seorang teman yang sepemikiran dan itu sangat lucu. Kemudian Zhou Wanting pun meminta Salsa mengatakan kepadanya, mereka masih punya banyak waktu sebelum kelas dimulai. Salsa pun mengatakan bahwa teman baiknya mendapatkan pacar seorang sugar daddy. Dia sangat murah hati membelikannya sebuah apartemen seharga 3 juta yuan. Zhou Wanting pun kaget dengan hal ini. Pria itu pasti bernilai puluhan juta. Salsa pun mengiyakan hal itu. Dirinya sangat iri. Namun, Zhou Wanting menyebut dengan kekayaan semacam itu, sugar daddy ini pasti benar-benar tua. Dalam pikiran Zhou Wanting, bahkan jika sudah tua itu masih sepadan. Haozun si bajingan pelit itu ingin tidur dengan dirinya, tetap tidak akan menghabiskan uang receh. Zhou Wanting pun merasa ini adalah waktunya menemukan pria yang lebih baik. Lalu Salsa merespon ucapan Zhou Wanting dan tidak membenarkan bahwa sugar daddy ini tua. Dia berusia awal 20 tahun. Sebenarnya lebih muda dari temannya. Zhou Wanting seketika penasaran dan bertanya bagaimana tampilannya. Zhou Wanting yakin dia pasti jelek. Salsa pun menyebut bahwa dia tampan dan tinggi. Mendengar hal ini, Zhou Wanting yakin teman Salsa pasti sangat cantik. Untuk bisa menangkap pria seperti itu, Salsa pun menyebut bahwa dirinya dan temannya hampir sama, hanya kekuatannya yang berbeda. Zhou Wanting pun menyebut jika temannya seperti Salsa tidak heran pria itu jatuh cinta. Lalu di saat yang sama, Shen Yuan mengirim sebuah pesan kepada Salsa untuk berhenti bergosip. Dirinya sedang menuju ke Danau Qingzhou untuk memiliki rumah. Salsa pun bertanya, apakah Shen Yuan pergi sendirian? Apakah Shen Yuan ingin dirinya ikut dengannya? Shen Yuan pun menyebut dirinya pergi sendiri. Tetapi jika Salsa lagi bebas, maka jangan ragu untuk ikut dengannya. Salsa pun mengatakan bahwa sebaiknya Shen Yuan datang menjemput dirinya. Dirinya sedang ada di gym sekarang dan dirinya akan segera mengirimkan lokasinya. Kembali Zhou Wanting bertanya, ada apa? Salsa terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Salsa pun meminta maaf kepada Zhou Wanting. Dirinya harus melewatkan sesi mereka hari ini. Dirinya akan mengembalikan biaya pelatihan pribadi Zhou Wanting dengan tarif 2 kali lipat. Karena sugar daddy yang baru saja dirinya ceritakan, dia akan pergi ke Danau Qingzhou untuk mengambil rumah dan meminta dirinya untuk pergi bersamanya. Zhou Wanting yang mendengar Danau Qingzhou menyadari bahwa itu salah satu dari 10 area perumahan mewah teratas, sebuah lingkungan kaya yang terkenal. Lalu Zhou Wanting juga bertanya-tanya, bukankah sugar daddy seharusnya menjadi pacar temannya? Mengapa Salsa yang pergi bersamanya untuk mengambil rumah? Zhou Wanting pun mengerti sekarang. Tidak heran, Salsa adalah pelatih yang kejam mencuri pacar sahabatnya. Tapi sejujurnya, jika dirinya bertemu pria seperti itu, dirinya mungkin juga tidak akan ragu-ragu. Kemudian di saat Salsa ingin pergi, seorang pelatih lain yang bernama Acuy bertanya, mau kemanakah Salsa pergi? Apakah Salsa tidak punya kelas hari ini? Namun, Salsa tidak merespon dengan muka cemberutnya dan ini membuat si Acuy merasa buruk. Lalu 10 menit kemudian, Shen Yuan pun sudah sampai di tempat dan hal ini disaksikan oleh Zhou Wanting dan si Acuy. Si Acuy pun bertanya, apakah pengemudi M9 itu berhasil mendapatkan Salsa? Bahkan pria dengan G-Class tidak bisa melakukannya terakhir kali.
Zhou Wanting pun meminta si Acuy untuk tidak tertipu oleh mobil. Dia membelikan pacarnya rumah seharga 3 juta yuan tanpa berkedip. Si Acuy pun kaget mendengarnya dan bertanya-tanya berapa tahun dirinya akan menghasilkan uang sebanyak itu. Namun di saat itu Zhou Wanting merasa aneh. Pria itu terlihat tidak asing baginya. Dan setelah diperhatikan ternyata itu adalah Shen Yuan. Zhou Wanting pun sangat kaget dengan hal ini. Orang yang disebut salsa pria yang tinggi, kaya dan tampan ternyata itu adalah Shen Yuan. Mantan pacarnya sekarang sudah menjadi seorang jutawan. Dan dirinya telah mencampakkan Shen Yuan 2 minggu yang lalu. Mengetahui kenyataan ini, Zhou Wanting pun sangat frustasi. Dirinya benar-benar meninggalkan Shen Yuan dan bersama Hao Jun. Apakah dirinya sudah kehilangan akal? Sedangkan Xia Chu yang melihat respon Zhou Wanting pun bingung dan bertanya, mengapa Zhou Wanting menangis? Apakah ada masalah? Lalu di saat yang sama, Hao Jun pun kini mengirim sebuah pesan kepada Zhou Wanting. Apakah Zhou Wanting libur hari ini? Jika iya, maka Hao Jun meminta Zhou Wanting untuk datang ke rumahnya malam ini. Melihat pesan ini, Zhou Wanting pun bertanya dalam pikirannya. Hao Jun pikir dirinya siapa? Selalu ingin langsung ke inti tanpa basa-basi. Apakah dirinya semurah itu? Dengan cepat, Zhou Wanting membalas pesan Hao Jun dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli lagi dengan Hao Jun dan menyebut Hao Jun sebagai orang goblok sedunia. Hao Jun pun seketika bingung mendapat balasan seperti ini dan bertanya, apakah ini beneran Zhou Wanting? Zhou Wanting pun menjawab bahwa dirinya adalah ibu Hao Jun. Dan seketika Zhou Wanting memblokir nomor Hao Jun, sehingga Hao Jun tidak bisa mengirim pesan lagi. Hao Jun yang menyadari hal ini bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mengapa Zhou Wanting memblokirnya? Lalu Zhou Wanting sendiri menilai apakah dirinya masih memiliki kesempatan dengan Shen Yuan. Zhou Wanting merasa bahwa mereka sepertinya masih punya perasaan. Tapi masalahnya, apakah Shen Yuan sudah terlalu sibuk sekarang? Salsa dan gadis-gadis dari universitas dan sahabat SSA juga berada di dekat Shen Yuan. Jika dirinya bergabung, apakah itu akan mengganggu Shen Yuan? Kemudian Salsa pun mengatakan bahwa mobil Shen Yuan sangat besar. Dirinya sangat iri sekali. Dengan mobil sebagus seperti ini, Shen Yuan bisa camping di alam bebas. Dalam pikiran Salsa, camping di alam bebas dengan seorang wanita cantik duduk di kursi penumpangnya. Tidak mungkin Shen Yuan tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Shen Yuan pun merespon hal ini dan menyebut bahwa camping itu kedengarannya menyenangkan. Nanti dirinya akan membawa Lisa untuk mencobanya. Mendengar hal ini, Salsa menyebut bahwa Shen Yuan tidak bermain sesuai aturan. Shen Yuan pun bertanya bagaimana aturan bermain yang seharusnya. Salsa pun seketika terlihat memikirkan hal ini. Melihat hal ini, Shen Yuan mengatakan, bagaimana jika dirinya bilang seperti ini? Salsa ingin bermain bola. Salsa pun seketika tertawa dan menyebut Shen Yuan menyebalkan sekali. Lalu 30 menit kemudian, mereka pun sudah sampai di Danau Qingzhou. Segera Shen Yuan menuju kantor pemasarannya. Lalu Shen Yuan pun menyapa salah satu petugas serta memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya datang untuk mengambil rumah. Petugas itu pun menyapa balik Shen Yuan serta memperkenalkan dirinya. Dia adalah agen real estate Shen Yuan yang bernama Guan Shufang. Guan Shufang pun bertanya apakah Shen Yuan ingin melihat rumah dulu atau langsung melihat dokumen kontrak. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya ingin langsung tanda tangan kontrak saja. Setelah itu mereka akan melihat rumahnya. Guan Shufang pun mengerti. Setelah kontrak ditanda tangani, kini mereka pun pergi melihat rumahnya. Dalam perjalanan, Guan Shufang pun menilai bahwa Shen Yuan dan wanita ini jelas bukan pasangan. Tapi tubuh wanita ini sungguh terlalu menggoda. Guan Shufang pun bertanya-tanya mengapa perbedaan dirinya dan wanita ini begitu besar. Padahal sesama wanita. Wanita seperti dia tidak butuh keterampilan. Hanya dengan wajah cantik dan tubuh seksi mereka bisa membuat pria tergila-gila rela membeli rumah untuk mereka. Ini sungguh membuat iri. Sayangnya dirinya yang biasa-biasa saja tidak punya kesempatan seperti itu. Lalu kini mereka pun sampai di rumah baru Shen Yuan. Salsa yang melihat hal ini takjub dan mengatakan kepada Shen Yuan bahwa ini tempat yang sangat indah. Salsa pun menilai hidup orang kaya memang luar biasa. Kalau dirinya bisa tinggal di sini juga pasti akan menyenangkan.
Dengan ini dirinya harus mendapatkan Shen Yuan. Kemudian Guan Shufang menjelaskan kepada Shen Yuan bahwa villa ini memiliki luas area 610 meter persegi. Tetapi dengan taman, luas area sebenarnya bisa mencapai 2000 meter persegi. Saat ini masih kosong. Shen Yuan bisa mendesain dan merenovasinya sesuka hati. Lalu bersamaan dengan kata-kata Guan Shufang, sistem pun memunculkan notifikasinya. Sistem pun mengucapkan selamat kepada Shen Yuan atas kepemilikan rumah pertama dalam hidupnya. Hidup yang sempurna tidak hanya membutuhkan rumah, tetapi juga desain interior yang unik. Shen Yuan akan menerima dana khusus sebesar 20 miliar untuk renovasi. Mengetahui hal ini, Shen Yuan pun agak kaget dan bertanya, apakah sistem ini serius? Rumah seharga lebih dari 10 miliar, tapi renovasinya 20 miliar? Jika sistem sudah bicara, maka dirinya hanya bisa patuh. Kemudian, Shen Yuan pun bertanya, apakah Guan Shufang punya rekomendasi perusahaan renovasi? Guan Shufang mengiyakan hal ini. Beberapa perusahaan renovasi kelas atas di Kota Bintang memiliki reputasi dan desain yang bagus. Nanti dirinya kirimkan kontak mereka kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut bahwa rumah kosong ini tidak banyak yang bisa dilihat. Dengan ini sudah cukup baginya untuk berkeliling. Lalu Salsa pun bertanya, bolehkah dirinya mengambil video untuk diupload ke salah satu sosial medianya? Shen Yuan pun mempersilahkan Salsa asalkan tidak menunjukkan wajahnya. Salsa pun menyebut bahwa pria seperti Shen Yuan dirinya yakin influencer lain akan memposting foto Shen Yuan yang telah diedit secara online. Lalu Shen Yuan pun bertanya, berapakah jumlah pengikut Menglu di sosial media? Salsa pun menyebut bahwa itu lebih dari 50.000. Kembali Shen Yuan bertanya, apakah sebagian besar follower Salsa adalah orang lokal? Salsa pun membenarkan hal itu. Sebagian besar adalah orang lokal. Salsa pun bertanya, apakah Shen Yuan ingin diam-diam melihat videonya juga? Shen Yuan mengatakan, kalau 50.000 pria sudah melihatnya, apa bedanya jika dirinya juga ikut melihatnya? Salsa pun menyebut bahwa Shen Yuan berbeda dari mereka. Mereka hanya bisa melihat versi biasa, sedangkan Shen Yuan bisa melihat versi khususnya. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun meminta Salsa untuk mengirimkan akun media sosialnya. Dirinya punya video review bar segera dibuat. Jika Salsa mau, Salsa bisa ikut syuting bersama dengan dirinya. Salsa pun bertanya, apakah Shen Yuan benar-benar mempunyai sebuah bar? Jika demikian, dirinya akan segera mengirimkan akun sosial medianya. Setelahnya, Shen Yuan pun bertanya kepada Salsa, mereka sekarang mau kemana? Apakah kembali ke tempat gym atau ke tempat lain? Salsa pun membenarkan hal itu. Jika bukan ke sana, Shen Yuan mau kemana lagi? Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya pikir mereka akan bermain bola. Salsa pun meminta Shen Yuan untuk terus bermimpi. Mereka semua sama saja. Kemarin di tempat seperti itu, Shen Yuan mencoba untuk mendekati sahabatnya dan Shen Yuan masih mencoba untuk bersikap seperti itu kepada dirinya. Mendengar hal ini, seketika Shen Yuan menginjak rem mobilnya secara tiba-tiba. Hingga membuat Salsa kaget. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Salsa berani mengungkit kejadian kemarin. Dirinya bahkan belum melakukan apapun kepada SLSA. Jika Salsa begitu peduli kepada Lisa, mengapa tidak menggantikannya saja? Salsa pun mengatakan kepada Shen Yuan untuk tidak mengharapkan hal itu. Dalam pikiran Salsa, wanita yang terlalu cepat menyerahkan diri akan terlihat murah dan pria tidak akan menghargainya. Semakin sulit Shen Yuan mendapatkan dirinya, semakin dia menginginkan dirinya dan Shen Yuan akan memberikan lebih banyak. Jadi sekarang dirinya membuat Shen Yuan tergantung. Setiap hari memberinya umpan. Sehingga setelah Shen Yuan berjuang keras untuk mendapatkan dirinya, Shen Yuan akan menghargai dan tunduk kepada dirinya. Setelahnya, Salsa pun pamit kepada Shen Yuan, serta mengingatkan Shen Yuan jika ada waktu luang maka datanglah ke tempat gym mereka untuk latihan. Shen Yuan pun mengerti dan jika ada waktu mereka akan bermain bola bersama. Lalu saat Salsa masuk ke tempat gym, Salsa telah ditunggu oleh seorang pria yang bernama Huang Mingbo yang merupakan manajer gym. Huang Mingbo pun bertanya, apakah yang Salsa lakukan? Dirinya dengar Salsa melewatkan kelas anggota pagi ini. Salsa tahu itu melanggar aturan. Salsa pun menyebut bahwa dirinya ada urusan pribadi mendadak. Dan dirinya sudah memberitahu Zhou Wanting bahwa biaya kelas ini akan dikembalikan 2 kali lipat.
Huang Mingbo pun menyebut meski Salsa setuju mengembalikan biaya kelas Zhou Wanting 2 kali lipat, Zhou Wanting tetap mengeluh. Tapi dirinya sudah menyelesaikan masalah ini untuk Salsa. Mendengar hal ini, Salsa pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Zhou Wanting tiba-tiba mencari masalah dengan dirinya. Menilai hal ini, Salsa merasa Huang Mingbo memanfaatkan situasi ini. Dia menggunakan posisi manajer untuk mengkritiknya, lalu mencoba membujuk dirinya dengan nada ramah. Salsa pun bertanya soal pola pikir Huang Mingbo. Apakah dia pikir bisa menaklukkan dirinya? Ini sungguh lucu. Orang seperti Huang Mingbo tidak akan bisa menaklukkan dirinya. Lalu Salsa pun pergi masuk serta mengucapkan terima kasih kepada Huang Mingbo. Jika tidak ada hal lain, dirinya akan kembali bekerja. Mendengar hal ini, Huang Mingbo pun menyebut bahwa ini sudah hampir jam 12. Apa pekerjaan Salsa sekarang? Lebih baik jika mereka makan bersama. Salsa pun meminta maaf. Dirinya membawa makanan sehat dan dirinya tidak akan makan makanan berkalori tinggi. Dalam pikiran Salsa, dirinya adalah pelatih dengan kinerja terbaik di tempat gym. Bahkan owner sangat menghargainya. Apa yang bisa Huang Mingbo lakukan pada dirinya? Selain itu, dirinya adalah wanita yang akan tinggal di villa besar di Danau Qingzhou. Mana mungkin dirinya membiarkan sampah menghalangi jalannya. Kemudian berpindah ke universitas. Saat ini Sekretaris Lu sedang bersama Sekretaris Komite Sekolah yaitu Kong Zongfing. King Kong pun mengulang pertanyaan dari Sekretaris Lu mengenai alasan mahasiswa bernama Shen Yuan apakah harus diterima langsung di basis kewirausahaan. Sekretaris Lu pun membenarkan hal itu. Kong pun bertanya apakah Sekretaris Lu pernah berinteraksi langsung dengan Shen Yuan. Sekretaris Lu pun menyebut bahwa dirinya belum pernah berinteraksi langsung dengannya. Dirinya sudah minta Shen Yuan mengirimkan materi lamaran. Tapi sampai sekarang, Shen Yuan belum memberi respon. Kong Zongping pun mengatakan karena mereka sedang memproses ini. Mereka perlu mendapatkan semua detail tentang Shen Yuan dengan benar. Mereka tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Sekretaris Lu pun membenarkan hal itu karena mereka harus menghindari kecerobohan. Sekretaris Lu pun bertanya, bagaimana kalau dirinya menghubungi Shen Yuan sebelumnya? Kong Zongping pun merasa itu tidak perlu. Mereka tetap tidak boleh bertindak gegabah dan memperingatkan Shen Yuan. Mereka tetap tidak boleh bertindak gegabah dan memperingatkannya. Sore ini mereka akan mengadakan pertemuan pendahuluan dan mereka ingin membawa Shen Yuan serta guru pembimbingnya. Sekretaris Lu pun bertanya, apakah Kong Zongping akan datang sendiri? Itu masalah yang jauh lebih besar daripada dirinya dan dekan akademi yang datang. Kemudian berpindah ke asrama laki-laki. Huang Haibao pun mendekati Shen Yuan dan memberitahu Shen Yuan bahwa dirinya sudah lama mengobrol dengan Tian Yufing di media sosial. Huang Haibao pun meminta Shen Yuan membantunya memperkirakan berapa lama lagi sebelum dirinya bisa menaklukkan Tian Yufing. Lalu Shen Yuan pun membaca percakapan antara Huang Haibao dan Tian Yufing. Setelah membaca percakapan ini, Shen Yuan menilai bahwa Huang Haibao benar-benar gigih lebih dari 3 tahun dan tidak ada sedikit pun kemajuan. Huang Haibao pun bertanya pendapat Shen Yuan tentang ini. Tian Yufing membalas setiap pesan sekarang. Sangat berbeda dari sebelumnya ketika dia tidak pernah membalas. Ini adalah lompatan kualitatif. Dirinya bisa merasakan bilah kemajuan terus bergerak maju. Mendengar hal ini, Shen Yuan tidak menyangka cara pandang Huang Haibao seperti itu. Selama Huang Haibao bahagia, dengan ini apalagi yang bisa dirinya katakan? Shen Yuan pun mengatakan bahwa Huang Haibao harus meminta Lao Chou untuk mengajari Huang Haibao. Huang Haibao pun menyebut bahwa Lao Chou adalah perawan total apa yang dia ketahui. Huang Haibao pun menyebut bahwa Shen Yuan lah yang paling berpengalaman di sini. Lao Chou pun seketika bereaksi dengan kata-kata Huang Haibao dan bertanya, apakah hari ini dirinya ada menyinggung Huang Haibao? Kembali Huang Haibao mengatakan kepada Shen Yuan dengan perasaan senangnya. Paling tidak Tian Yufing membalas pesannya dan bahkan setuju untuk pergi di akhir pekan ini. Bukankah itu menunjukkan dia mulai menunjukkan perasaannya kepada dirinya lagi? Huang Haibao pun meminta Shen Yuan untuk mengatakan sesuatu kepada dirinya. Shen Yuan pun hanya bisa mengatakan bahwa itu memang benar adanya. Huang Haibao pun seketika bersemangat saat Shen Yuan mengatakan hal itu. Jika Shen Yuan berkata seperti itu, maka itu pasti akan terjadi.
Shen Yuan yang melihat hal ini menilai seseorang dengan harapan tinggi itu benar-benar menakutkan. Lalu di saat yang sama ada seseorang yang berada di depan pintu kamar asrama mereka. Dan orang yang berada di balik pintu bertanya, mengapa dia berteriak begitu keras? Saat Huang Haibao membuka pintu, Huang Haibao dikagetkan dengan sekretaris Lu, sekretaris Kong, serta Li Xiao yang berada di sana. Huang Haibao pun bertanya-tanya mengapa mereka semua ada di sini. Li Xiao pun bertanya apakah ada Shen Yuan di sini. Huang Haibao pun membenarkan hal itu dan mempersilakan mereka untuk masuk. Huang Haibao pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa mereka bertiga ada di sini. Apakah Shen Yuan menghancurkan beberapa hukum surgawi atau lainnya? Lalu di saat yang sama, hal ini pun juga menarik perhatian siswa yang lain. Dan mereka pun bertanya-tanya mengapa ada dua pejabat sekolah di asrama. Apa yang telah terjadi? Beberapa siswa pun menyebut bahwa mereka di sini untuk melihat Shen Yuan. Keluarganya bangkrut, tetapi dia masih membeli mobil dan berkencan dengan seseorang di luar kampus. Mereka pun menduga bahwa Shen Yuan melakukan sesuatu yang ilegal. Lalu Li Zanfeng yang mendengar hal ini pun yakin dengan hal itu. Jika tidak, bagaimana Shen Yuan punya uang sebanyak itu? Ini pasti masalah besar. Orang-orang pun seketika bertanya kepada Li Zanfeng apa yang sebenarnya terjadi dan memintanya menceritakannya lebih lanjut. Li Zanfeng pun menyebut bahwa sumber uang Shen Yuan tidak bersih. Jadi wajar saja jika para pemimpin datang. Mereka mungkin hanya menahannya sampai polisi datang. Mendengar hal ini, Huang Haibao pun sangat marah karena si tolol idiot Li Zanfeng berbicara omong kosong. Li Zanfeng pun menantang Huang Haibao dan memintanya untuk menunggu serta melihat apa yang terjadi. Apakah dirinya berbicara omong kosong atau tidak? Di samping itu, Li Xiao pun memperkenalkan sekretaris Lu dan sekretaris Kong kepada Shen Yuan. Mereka dari komite sekolah. Shen Yuan pun segera berdiri dan menyapa sekretaris Kong. Kong Zongfengga pun memperkenalkan dirinya kepada Shen Yuan serta bertanya, apakah Shen Yuan ada waktu malam ini untuk bergabung dengan mereka untuk makan? Shen Yuan pun setuju dengan undangan ini. Kong Zongfing pun senang mendengarnya dirinya akan pesan restorannya sekarang juga. Lagi pula ini juga sudah malam dan segera mengajak Shen Yuan untuk pergi bersama dan bicarakan baik-baik mengenai dasar kewirausahaan dan segera mereka pun pergi keluar. Lalu siswa lain yang melihat ini menyebut bahwa ketiga orang itu sepertinya mereka tidak datang untuk menyelidiki Shen Yuan, melainkan lebih seperti menyambut kedatangan pejabat yang berkunjung untuk bertukar pengalaman. Li Zanfeng pun dengan kekeh mengatakan bahwa dirinya yakin mereka sedang menyelamatkan muka untuk Shen Yuan. Siswa lain tentu sudah melihat berita ketika mereka menangkap seseorang yang penting. Mereka masih menutupi kepala mereka dengan tudung hitam. Namun, Huang Haibao seketika mengatakan bahwa dua sekretaris datang untuk mengundang Shen Yuan makan malam. Dirinya yakin Li Zanfeng tidak menyangka itu akan terjadi. Siswa lain pun kaget mengetahui ini. Itu adalah pengaruh yang serius. Huang Haibao pun seketika menggoda Li Zanfeng dan membenarkan hal itu. Shen Yuan pasti telah melakukan sesuatu yang besar jika para pemimpin sekolah merendahkan diri untuk mengajak Shen Yuan keluar. Li Zanfeng pun seketika kesal dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Siswa lain pun menyebut bahwa Shen Yuan menakutkan. Dia tidak lagi setingkat dengan mereka. Kemudian berpindah ke restoran Nanjing. Kong Zongfing pun mempersilakan Shen Yuan untuk membicarakan rencana dan persyaratan Shen Yuan. Dirinya ingin memahami sepenuhnya apa yang ingin Shen Yuan tuju. Shen Yuan pun menyebut bahwa agar dirinya dapat berinvestasi, persyaratan dirinya harus dipenuhi. Tentu saja ini tidak akan mengakibatkan kerugian apapun bagi sekolah. Kong pun meminta Shen Yuan untuk tidak menahan diri dan bicara saja secara langsung. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya mau otonomi penuh. Itu artinya dirinya yang putuskan siapa saja yang dapat investasi dan berapa besarannya. Dan pihak sekolah tidak boleh ikut campur dalam keputusan tersebut. Mendengar hal ini, Sekretaris Lu pun seketika bereaksi dan menyebut bukan begitu cara kerjanya. Namun Kong Zongfing meminta Sekretaris Lu agar tenang lebih dulu. Kong Zongfing mengatakan kepada Shen Yuan bahwa basis kewirausahaan universitas melibatkan banyak pihak, terutama dengan keterlibatan Biro Pendidikan. Bahkan, jika semua dana berasal dari investor, tetap saja sulit,
mantan kepala sekolah selalu harus mempertimbangkan tingkat keberhasilan siswa dari program-program ini. Lalu Shen Yuan pun menyebut bahwa tanpa dana bicara soal tingkat keberhasilan hanyalah omong kosong. Sekretaris Kong bisa menganggap dirinya sebagai penanggung jawab pangkalan. Sebenarnya tingkat keberhasilan bergantung pada apakah siswa yang didukung dapat menghasilkan uang. Dan karena dirinya menginvestasikan uang, tentu saja dirinya ingin mereka menghasilkan uang. Tujuan mereka sebenarnya adalah sama. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya berbicara dari hati. Misi ini adalah membantunya membangun industri dan reputasi baru. Lalu perlahan mengubah dirinya menjadi Taipan. Di masa depan dirinya pasti akan membutuhkan banyak profesional untuk mengelola matriks industri besar ini daripada nantinya mempekerjakan orang luar. Mengapa tidak menggunakan basis ini sekarang untuk melatih timnya sendiri? Yang lebih penting lagi bahwa misi sistem ini membutuhkan sejumlah besar wanita. Wanita-wanita di masyarakat tidak semudah menangani gadis-gadis kampus dan kualitas gadis-gadis di sekolah mereka. Sekolah mereka terkenal sebagai yang terbaik di seluruh kota bintang. Lalu Kong pun merespon baik hal ini. Mengenai permintaan Shen Yuan, dirinya harus menghubungi Shen Yuan kembali setelah dirinya mengikuti seminar dengan pimpinan Biro Pendidikan. Shen Yuan pun mengerti dan setelahnya mereka pun kini menikmati makan malam. Kemudian Kong mengatakan kepada Li Xiao bahwa Shen Yuan sedang mabuk dan tidak bisa menyetir. Dengan ini Li Xiao bawa saja mereka kembali, sedangkan dirinya dan sekretaris Lu akan balik lebih dulu. Lalu setelah mereka pergi, Li Xiao pun kini mengendarai mobil Shen Yuan. Li Xiao pun menyebut bahwa mobil baru Shen Yuan sangat luas. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya biasanya mengendarai sedan. Jadi kali ini dirinya ingin mobil SUV. Lalu di saat yang sama, Li Meng menelepon Li Xiao dan mengatakan bahwa dirinya harus ganti shift dan tidak bisa bantu pindahan. Li Xiao pun mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Dirinya sudah atur jadwal pindahan dan meminta Li Meng untuk tidak khawatir dirinya ada yang harus dilakukan sekarang dan mereka akan mengobrol lagi nanti. Kemudian, Shen Yuan pun bertanya apakah Li Xiao mau pindah. Li Xiao pun membenarkan hal itu. Dirinya akan pindah beberapa hari lagi. Masa sewa tempat tinggalnya yang lama sudah habis, dan tempat tinggal yang baru ini adalah sesuatu yang dirinya dan walinya sewakan. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Xiao ingin dirinya membantunya. Li Xiao pun menyebut bahwa itu tidak ideal. Shen Yuan baru saja membeli mobil baru. Membantunya pindah itu rasanya tidak benar. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu bukan masalah besar. Mobil hanya alat untuk memindahkan barang. Jika itu membuat siswa merasa keren, itu bagus. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk tidak repot-repot. Mereka masih punya banyak barang terpisah untuk dibeli. Shen Yuan pun meminta Li Xiao untuk berhenti menghindar. Dirinya adalah murid Li Xiao. Membantu Li Xiao pindah bukanlah masalah besar. Li Xiao pun akhirnya menyetujui ini. Lalu Li Xiao sendiri menilai bahwa wajah Shen Yuan cenderung ramping dengan bentuk sisi yang tajam. Jika seseorang mengesampingkan identitasnya sebagai seorang mahasiswa dan melihat dari sudut pandang lawan jenis, Shen Yuan sebenarnya cukup tampan. Namun di saat itu Li Xiao menyadari sesuatu. Shen Yuan mengisyaratkan seperti itu, menawarkan untuk membantu dirinya pindah dan itu bahkan sesuai dengan tanda-tanda sebelumnya. Itu berarti dia benar-benar menyukai dirinya. Lalu tentang tas itu, Shen Yuan pernah mengatakan bahwa tas itu adalah tiruan berkualitas. Tetapi jika dilihat dari situasi keuangannya yang sebenarnya, tas itu pasti asli. Kemudian Li Xiao pun bertanya, apakah Shen Yuan ingat tas yang Shen Yuan berikan kepada dirinya sebelumnya? Shen Yuan pun ingat tentang hal itu. Li Xiao pun menyebut bahwa waktu itu Shen Yuan bilang itu adalah replika dan nyatanya itu asli. Tapi itu tidak masalah karena Shen Yuan seorang pelajar yang tidak kekurangan uang, sekarang memberikan hadiah kepada guru yang Shen Yuan sukai. Namun Shen Yuan tidak membenarkan hal itu. Yang dirinya maksud adalah sebagai hadiah penghormatan untuk seorang guru. Shen Yuan pun bertanya bagaimana dengan tasnya. Mendengar hal ini, Li Xiao menilai bahwa ini seperti yang diharapkan, tapi itu tidak pantas. Pertama, dirinya lebih tua dari Shen Yuan dan kedua mereka adalah guru dan murid. Lalu saat Li Xiao ingin mengatakan sesuatu, Shen Yuan seketika meminta Li Xiao untuk diam. Semuanya baik-baik saja sekarang. Li Xiao cukup fokus mengemudi.
Tidak perlu mengatakan hal-hal seperti Li Xiao menolak. Apapun itu dirinya tidak akan menyerah. Setelahnya mereka pun sudah sampai. Li Xiao pun bertanya, apakah Shen Yuan tidur di rumah malam ini? Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan tidur di rumah. Tidak ada ruang baginya untuknya di lantai atas. Dirinya akan kembali ke asrama. Li Xiao pun mengerti dirinya akan memarkirkan mobil di sini. Shen Yuan bisa mengambilnya besok. Li Xiao pun seketika menyerahkan kunci Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti. Namun di saat Shen Yuan ingin mengambil kuncinya, Shen Yuan seketika mencelepot Li Xiao. Li Xiao yang menerima ciuman Shen Yuan pun menilai Shen Yuan sangat berani. Dulu waktu di rumah makan bareng, lalu di kantor, dan sekarang Shen Yuan bahkan berani mencium dirinya secara langsung. Li Xiao pun seketika berbalik pergi karena malu dan menyebut Shen Yuan sebagai murid yang mesum. Lalu tak berselang lama, Lisa pun menghubungi Shen Yuan dan bertanya apakah Shen Yuan sedang di sekolah. Vera meninggalkan sesuatu di kafe. Lisa pun bertanya, bisakah Shen Yuan bantu bukakan pintu untuknya? Dia sudah hampir sampai. Sementara dirinya dan Xiao Qiu tinggal agak jauh jadi tak sempat ke sana. Shen Yuan pun mengerti dirinya akan melakukannya. Lalu Vera pun meminta kepada Shen Yuan. Beberapa mainan anaknya tertinggal di kafe kemarin. Dirinya lupa membawanya pulang. Shen Yuan pun menyebut itu tidak apa-apa. Itu hanya hal kecil. Segera Shen Yuan membukakan pintu kafe dan menyalakan lampunya serta mempersilahkan Vera mencari mainan anaknya. Vera pun menyebut bahwa itu mainan lama milik anak-anaknya yang pernah datang bermain ada di sana-sini. Shen Yuan pun meminta Vera untuk santai dan mempersilahkan Vera untuk mencarinya secara perlahan. Shen Yuan pun seketika bertanya, berapakah umur anaknya? Vera pun menyebut bahwa umur anaknya 3,5 tahun. Anaknya agak nakal menurutnya. Shen Yuan yang memperhatikan Vera pun merasa heran karena ada minuman keras. Shen Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Vera sering mabuk di kafe sendirian. Lalu Vera pun mengatakan bahwa semuanya sudah dirinya rapikan. Namun Shen Yuan bertanya, ada apa dengan Versi? Apakah sulit untuk berpisah dengan tempat ini? Vera pun mengatakan bahwa dirinya bukan sulit berpisah. Hanya saja benda ini pernah menemaninya melewati banyak hari dan malam. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun menilai bahwa sepertinya suasana membuatnya terbawa perasaan. Mungkin karena si Xianyong. Kalau bukan karena hatinya sedang berat, tak mungkin Vera minum sendirian di kafe. Lalu Shen Yuan pun menanggapi omongan Vera dan mengatakan bahwa Vera bisa datang kembali kapan-kapan untuk melihatnya. Namun Vera menyebut bahwa dirinya rasa dirinya tidak akan kembali lagi. Dan kembali Shen Yuan mencoba membuat Vera rileks dan bertanya, jika Vera tidak keberatan, bagaimana kalau dirinya menemani Vera minum malam ini? Vera pun kaget dan bertanya, apakah itu pantas? Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak ada yang salah. Kemudian saat mereka minum, Shen Yuan pun bertanya, apakah hati Vera merasa tak enak? Dirinya pikir ada masalah keluarga. Vera pun bertanya, Shen Yuan tahu dari mana bahwa ada masalah keluarga? Shen Yuan pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya mengenal suami Vers yaitu Zheng Xianyong. Dia seorang manajer mobil di sebuah showroom mobil. Dirinya pernah dengar beberapa hal tentangnya. Lisa adalah mantan karyawannya. Dia keluar dari pekerjaannya karena Zheng Xianyong. Vera pun kaget mendengarnya dan bertanya maksud Shen Yuan. Apakah terjadi sesuatu? Shen Yuan pun menyebut bahwa ini tidak sejauh yang dipikirkan Vera. Tapi Zheng Xianyong sering mengganggu Lisa, hingga Lisa tidak tahan dan keluar dari pekerjaannya. Vera pun bersyukur tidak sampai parah. Jika iya, maka satu lagi dosa dia. Vera mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sedang mempersiapkan perceraian dengannya. Sudah mengumpulkan banyak bukti perselingkuhan termasuk catatan percakapan dia menekan bawahannya. 5 tahun menikah dirinya benar-benar tak menyangka dia pria seperti itu. Tapi Zheng Xianyong adalah ayah dari anaknya. Dirinya ragu dan takut kalau anaknya tumbuh dalam keluarga tunggal. Dia akan terganggu secara emosional. Shen Yuan pun mengatakan kalau memang harus diakhiri maka akhiri saja. Anak memang penting tapi bertahan dalam hubungan seperti itu justru lebih menyakitkan bagi anak. Demi diri Vera dan anak Vera, keputusan yang tepat harus diambil. Mendengar hal ini, Vera menyebut bahwa kata-kata Shen Yuan masuk akal.
Dalam pikiran Vera, dulu dirinya pikir Shen Yuan hanya pria muda yang royal. Tapi kini dirinya lihat Shen Yuan jauh lebih dewasa. Bahkan punya pesona yang tak dimiliki Zheng Xianyong. Katanya jangan nilai pria dari wajah, tapi jujur saja berada dekat pria tampan memang menyenangkan. Lalu Vera pun berterima kasih kepada Shen Yuan. Shen Yuan merasa bahwa Vera tidak perlu mengucapkan terima kasih. Dan setelahnya Vera pun mengajak Shen Yuan untuk segera pergi. Namun di saat Vera hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba kakinya tersandung dan jatuh di pelukan Shen Yuan, yang sudah sigap menangkap Vera yang hendak jatuh. Shen Yuan pun meminta Vera untuk berhati-hati. Vera pun meminta maaf dan Shen Yuan sendiri menilai bahwa Vera wangi dan gede banget. Lalu Vera pun seketika mencelepot Shen Yuan dan pergi. Shen Yuan pun nampak kaget dengan hal ini. Vera tiba-tiba mencelepotnya. Shen Yuan pun mulai berpikiran yang aneh-aneh. Sedangkan Vera sendiri merasa malu dan mengira pasti ini efek alkohol. Selama ini dirinya selalu menjaga sikap tak pernah melewati batas. Satu-satunya pelampiasan hanya untuk diri sendiri. Namun semua ini salah Zheng Xianyong. Dia pria yang tak berguna. Namun Vera masih merasa heran mengapa ciuman tadi terasa menyenangkan. Kemudian saat ini Shen Yuan pun menghubungi Lisa dan mengatakan bahwa asrama sudah tutup. Dirinya tidak bisa masuk. Malam ini dirinya akan tidur di tempat Lisa. Namun Lisa menyarankan untuk nginap di luar. Namun Shen Yuan merasa buat apa nginap di luar hanya buang-buang uang saja. Shen Yuan pun meminta Lisa untuk tenang. Dirinya tidak akan macam-macam, cuma peluk doang. Lalu 20 menit kemudian, Lisa pun sadar Shen Yuan sedang mabuk dan bertanya, Shen Yuan minum berapa banyak? Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa menolak jamuan dari kampus. Lisa pun meminta Shen Yuan untuk duduk lebih dulu selama 10 menit lalu mandi. Dirinya akan membuat teh hangat untuk penawar. Namun Shen Yuan meminta Lisa untuk menunggu, dirinya ingin memeluk Lisa lebih dulu. Namun tangan Shen Yuan mulai meraba-raba. Lisa pun bertanya apakah ini maksud Shen Yuan yang bilang peluk saja. Shen Yuan pun kembali mengatakan bahwa dirinya janji cuman peluk. Lisa tahu dirinya bisa dipercaya. Namun Lisa mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Pertama bilang cuma mau minum sebentar. Lalu latihan dan sekarang bilang peluk doang. Shen Yuan serius bicara seperti itu. Bisa-bisanya Shen Yuan bicara soal kepribadian. Shen Yuan pun bertanya apakah Lisa sudah tidak percaya dirinya sama sekali. Lisa pun menyebut bahwa Shen Yuan sendiri yang bilang barusan. Lisa pun meminta Shen Yuan tidur di sofa dan pakai selimut Shen Yuan. Dan sesuai kata Shen Yuan cuma peluk satu selimut juga bisa memeluk asal bukan satu kasur. Shen Yuan yang melihat sikap Lisa menilai 2 kali sebelumnya meskipun sedikit menolak dirinya pikir Lisa udah mulai menerima. Tapi sepertinya Lisa masih terlalu konservatif namun malam masih panjang dan masih banyak cara. Dan seketika Shen Yuan rebahan di kasur Lisa dan menarik selimut Lisa karena dingin. Lisa yang melihat Shen Yuan pun khawatir dan bertanya, Shen Yuan kenapa? Shen Yuan pun menyebut bahwa AC-nya terlalu dingin. Lisa pun mengerti dan dirinya akan mengaturnya. Namun Shen Yuan merasa itu tidak perlu. Mereka tidur pakai selimut yang sama saja pasti sudah hangat. Hingga pada akhirnya Shen Yuan mengebol-ebol Lisa untuk menghangatkan badan agar berkeringat. Dan setelah bekerja bersama, akhirnya rasanya tidak dingin lagi. Lalu keesokan harinya saat bangun Shen Yuan sudah menerima catatan yang menyebut bahwa Lisa sudah pergi ke kafe. Baju kotor Shen Yuan dirinya cuci namun belum kering. Dirinya sudah belikan baju baru. Sarapan sudah dikukus. Jika saat Shen Yuan bangun sudah dingin, maka Shen Yuan harus panaskan sendiri. Shen Yuan pun tidak menyangka ini. Wanita sebaik ini harus dikasih hadiah nanti. Dirinya akan mencari waktu untuk membelikan Lisa sebuah mobil. Lalu tak berselang lama, Salsa melakukan video call kepada Shen Yuan. Salsa pun memanggil Shen Yuan dengan sebutan kurus serta bertanya kapan Shen Yuan ke gym. Dirinya menunggu Shen Yuan datang. Shen Yuan pun tidak menduga pagi-pagi sudah lihat beginian. Shen Yuan pun merasa ini tidak benar. Salsa adalah sahabat dari Lisa. Kembali Salsa bertanya mengapa Shen Yuan menjauh dari layar ponselnya. Salsa pun terus menggoda Shen Yuan dan bertanya alasan Shen Yuan menjauh. Apakah Shen Yuan takut dirinya makan?
Shen Yuan pun merasa heran Salsa menggodanya secara terang-terangan sekarang. Lalu di saat yang sama, Li Xiao juga menghubungi Shen Yuan. Shen Yuan pun segera memberitahu Salsa bahwa dirinya sedang mengurus hal penting dan mengajak Salsa untuk melanjutkan pembicaraannya di lain waktu. Salsa pun mengerti dan meminta Shen Yuan untuk mengurus urusannya baik-baik. Kemudian Shen Yuan segera menjawab panggilan Li Xiao dan bertanya, apakah Li Xiao perlu sesuatu? Li Xiao pun mengatakan bahwa permintaan Shen Yuan sudah disetujui oleh pihak kampus dan dinas pendidikan. Dalam 2 hari ini akan dibuatkan dokumen resmi dan mulai dipublikasikan. Begitu pihak kampus menerima formulir dan rencana dari mahasiswa yang ikut program ini, akan langsung mereka kirim ke Shen Yuan untuk evaluasi dan peninjauan. Lalu Shen Yuan pun bertanya, apakah di dalam formulir itu akan dicantumkan tinggi badan, berat badan, dan foto pribadi. Li Xiao pun bertanya maksud Shen Yuan, apakah informasi seperti itu perlu dicantumkan? Apa hubungannya niat berwirausaha dengan tinggi badan dan berat badan? Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tentu ada hubungannya. Seorang wirausahawan yang baik perlu memiliki penampilan dan postur tubuh yang baik. Dari penampilan saja dirinya bisa menilai apakah mahasiswa tersebut disiplin atau tidak. Shen Yuan pun menyebut bahwa standarnya cukup tinggi. Li Xiao pun bertanya, apakah ini serius? Apakah memang ada pendapat seperti itu? Li Xiao pun mengerti dirinya akan menambahkan informasi itu seperti yang Shen Yuan minta. Selain itu, Sekretaris Lu juga sudah menugaskan pengurus BEM untuk menghubungi Shen Yuan nanti. Shen Yuan pun mengerti dengan ini dari dirinya tidak ada masalah. Lalu Li Xiao pun mengatakan bahwa dirinya dan adiknya akan pindah besok pagi. Li Xiao pun bertanya, apakah Shen Yuan ada waktu? Shen Yuan pun mengiyakan itu dan mereka akan bertemu besok pagi. Lalu setengah jam kemudian Shen Yuan pun telah selesai sarapan dan bersiap keluar rumah. Dan kembali ponsel Shen Yuan berbunyi. Shen Yuan pun bertanya-tanya mengapa Salsa meneleponnya lagi. Saat Shen Yuan menjawab panggilan ini, Salsa pun bertanya, Shen Yuan lagi apa? Shen Yuan bilang tadi sebentar lagi mau ketemu dirinya udah lebih dari setengah jam. Apakah Shen Yuan masih sibuk juga? Dirinya jadi ragu sekarang. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya memang sibuk. Dirinya sedang bersiap keluar. Ada janji dengan 2 perusahaan desain interior untuk diskusi soal villa. Salsa pun seketika bertanya, apakah Shen Yuan perlu tambahan beban kecil yang lucu? Shen Yuan pun seketika mengatakan, karena Salsa sendiri bilang itu adalah beban. Jadi buat apa dirinya membawanya? Tapi kalau Salsa memang mau ikut, maka dirinya mempersilahkan Salsa. Dalam pikiran Shen Yuan, walaupun Salsa agak lain, tapi Salsa hebat soal urusan emosi. Saat diskusi punya perempuan cantik di samping justru bisa membantu sekali. Mendengar hal ini, Salsa pun sangat senang dan meminta Shen Yuan untuk menjemputnya di tempat gym. Shen Yuan pun mengerti. Kemudian setelah Shen Yuan sampai di tempat gym, seorang pria pun seketika menegur Shen Yuan dan bertanya, apakah Shen Yuan juga menunggu seseorang? Dan pria itu menebak bahwa Shen Yuan sedang menunggu seorang wanita. Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Pria itu pun menyebut bahwa mobil Shen Yuan keren, tapi mobil seperti itu cocok buat mengejar wanita biasa. Jika mau mendapatkan wanita kelas atas, itu tidak akan cukup. Mesti pakai mobil seperti dirinya. Shen Yuan pun hanya menanggapinya dengan santai. Tak berselang lama, Salsa pun datang. Si pria seketika merespon kedatangan Salsa dan mengatakan bahwa Salsa akhirnya selesai juga. Dirinya sudah menunggu dari tadi. Pria itu pun mengajak Salsa untuk makan. Namun, Salsa menolak hal ini dan meminta maaf kepada pria itu yang Salsa panggil dengan sebutan Tuan Fan. Dirinya sudah janjian dengan temannya. Dan tadi dirinya sudah mengirim pesan juga dalam pikiran Salsa. Salsa pun menyebut bahwa Tuan Fan memang kaya, tapi itu semua dari orang tuanya. Uang yang benar-benar bisa dia pakai sendiri sangat terbatas. Beda dengan Shen Yuan. Jadi, Tuan Fan harus puas di posisi kedua. Kembali Tuan Fan memaksakan hal ini dan dirinya tidak masalah. Dirinya bisa ikut mereka. Makan siang ini dirinya yang akan traktir asalkan teman Salsa tidak keberatan. Namun Shen Yuan segera merespon hal ini dan menyebut bahwa dirinya keberatan. Shen Yuan pun meminta maaf dirinya tidak suka makan barang orang yang naik J-Class. Segera Salsa mengajak Shen Yuan untuk segera pergi. Tuan Fan pun tidak percaya ini. Salsa naik mobil pemuda ini.
Tuan Fan pun bertanya-tanya apakah ini? Dirinya yang bawa J-Class saja tidak berhasil. Tapi mengapa pemuda yang bawa M9 bisa berhasil? Kemudian saat di jalan, Salsa pun menjelaskan bahwa tadi itu adalah Tuan Fan, pelanggan VIP di gym mereka. Dia sudah top up banyak. Keluarganya memang kaya. Mobil itu nilainya lebih dari 2 miliar. Shen Yuan pun nampak tidak tertarik dengan hal ini dan hanya mengatakan kata terus. Salsa pun kembali mengatakan bahwa Tuan Fan sudah mengejarnya cukup lama. Tapi dirinya tidak pernah menyetujuinya dan kembali Shen Yuan tidak terlalu menanggapi hal ini. Salsa pun seketika cemberut dengan hal ini. Salsa pun bertanya, mengapa Shen Yuan hari ini pendiam sekali? Biasanya Shen Yuan lebih aktif berbicara. Shen Yuan pun bertanya Salsa mau dirinya bicara apa. Salsa pun tidak tahu. Cuman rasanya hari ini Shen Yuan agak beda. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya tahu maksud Salsa. Salsa punya banyak pilihan, banyak yang mengejarnya. Jadi Salsa sengaja membuat dirinya merasa terancam. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa laki-laki cuma aktif saat olahraga atau mau olahraga. Salah tidak main basket dengannya, jadi bagaimana dirinya bisa semangat. Salsa pun seketika merespon hal ini dan menyebut Shen Yuan nakal. Salsa pun bertanya apakah semua laki-laki segenit Shen Yuan. Shen Yuan pun juga bertanya soal genit ini. Dirinya sedang berbicara soal basket. Salsa meminta Shen Yuan untuk tidak berbohong. Di kafe waktu itu dirinya baru pergi sebentar. Shen Yuan langsung buru-buru naik ke lantai atas bareng Lisa. Dirinya tahu isi pikiran Shen Yuan. Mendengar hal ini, Shen Yuan menilai bahwa Salsa sepertinya tidak akan pernah lupa kejadian itu. Lalu Shen Yuan pun mengalihkan topik pembicaraan. Shen Yuan pun bertanya, beberapa hari ini Salsa mengapa bisa santai terus sampai sempat nemanin dirinya kemana-mana? Salsa pun menyebut dirinya bukan santai. Dirinya cuma geser semua jadwal gym privat demi Shen Yuan. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya menjadi merasa bersalah. Salsa pun menyebut jika Shen Yuan benar-benar merasa bersalah, traktir dirinya makan enak beberapa kali, anggap itu sebagai kompensasi. Shen Yuan pun mengerti dirinya punya banyak makanan yang bisa dibagi. Salsa pun kaget dan bertanya maksud Shen Yuan. Salsa pun menyebut bahwa Shen Yuan suka mengambil untung. Shen Yuan pun tertawa dan menyebut dirinya akan berhenti bercanda. Mereka akan makan lebih dulu, habis itu baru ke kantor desain interior. Kemudian sorenya mereka pun kini tiba di kantor desain interior. Seorang petugas pun menyapa Shen Yuan dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Fu Zhengmei, desainer utama dari Guanting. Dengan ini, Fu Zhengmei pun mengajak Shen Yuan untuk duduk dan mulai berdiskusi. Shen Yuan pun meminta Fu Zhengmei untuk langsung saja. Semua kebutuhan dan syaratnya sudah dirinya kirimkan kemarin. Hari ini dirinya ingin melihat konsepnya saja. Lalu Fu Zhengmei menjelaskan berdasarkan anggaran dan permintaan Shen Yuan. Mereka sudah siapkan 3 konsep. Pertama, gaya Eropa, kedua, gaya kontemporer mewah. Dan ketiga, gaya Tionghoa modern. Fu Zhengmei pun mempersilahkan Shen Yuan untuk memilih. Jika ada masukan, maka akan mereka sesuaikan. Salsa pun mengatakan bahwa ketiga konsepnya sangat keren. Salsa pun bertanya, berapakah budget yang dimiliki Shen Yuan untuk renovasi ini? Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya sudah menyediakan uang sebesar 20 miliar untuk hal ini. Salsa pun sangat kaget mendengar nominal ini. Salsa pun menilai renovasi villa seharga belasan miliar bisa habis 20 miliar. Jika demikian, maka nilai kekayaan Shen Yuan pasti ratusan miliar. Sepertinya dirinya masih meremehkan Shen Yuan. Salsa pun merasa ini tidak bisa dibiarkan. Strateginya sebelumnya masih kurang dan ini harus ditingkatkan. Lalu 15 menit kemudian, Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya memilih gaya Tionghoa modern, serta Fu Zhengmei harus menambahkan semua yang tadi dirinya bilang. Nanti setelah revisi mereka akan membahasnya lagi, tapi dirinya juga ada janji dengan satu perusahaan desainer lain. Dirinya akan membandingkan hasil akhir dari mereka berdua sebelum memutuskan. Fu Zhengmei pun menyebut itu tidak masalah. Membandingkan dulu itu wajar. Lalu Fu Zhengmei pun bertanya, apakah Shen Yuan ada waktu malam ini? Direktur Wan ingin mengundang Shen Yuan makan malam. Terlepas dari hasil kerjasama, Direktur Wan ingin menjalin relasi dengan Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya belum bertransaksi dengan perusahaan Fu Zhengmei. Jadi, Shen Yuan merasa itu kurang pantas.
Fu Zhengmei pun meminta Shen Yuan untuk tidak merasa sungkan. Direktur Wan hanya ingin berteman dengan Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti dan menyetujui ini. Fu Zhengmei pun akan menambahkan media sosial Shen Yuan lalu mengirimkan lokasi restoran. Hal ini juga agar komunikasi ke depan juga lebih mudah. Shen Yuan pun tidak masalah dengan itu dan mereka pun pamit pergi lebih dulu. Dalam pikiran Fu Zhengmei sangat bersemangat tentang hal ini. 20 miliar untuk renovasi itu lebih mahal dari vilanya. Satu proyek ini saja bisa menopang satu perusahaan penuh. Klien seperti ini bukan orang biasa, harus dilayani dengan istimewa. Kemudian Fu Zhengmei pun menemui Direktur Wan dan memberitahunya bahwa Shen Yuan setuju untuk makan malam ini. Wan Renmin pun menyebut kalau bisa makan malam bareng, peluang transaksi lebih besar. Klien seperti ini jangan sampai direbut perusahaan lain. Wan Renmin pun bertanya, apakah dia datang sendiri? Fu Zhengmei pun menyebut bahwa Shen Yuan membawa seorang wanita, tapi sepertinya itu bukan pacarnya. Mendengar hal ini, Wan Renmin pun tersenyum. Selama bukan pacarnya tidak masalah, Wan Renmin pun meminta Fu Zhengmei memanggil Bella untuk klien sekelas Shen Yuan. Mereka harus kirim andalan terbaik. Kemudian di sisi lain, Salsa pun bertanya, apakah Shen Yuan lupa menyalakan AC? Mobilnya jadi panas sekali. Shen Yuan pun merasa aneh. Dia justru merasa biasa saja. Salsa pun juga tidak mengerti mengapa menjadi terasa panas. Lalu Salsa pun bertanya, habis ini mereka mau kemana? Shen Yuan pun bertanya, apakah Salsa tidak kerja lagi atau Salsa mau nebeng makan malam juga? Salsa pun menyebut selama bisa ikut Shen Yuan makan dan jalan, hari ini dirinya akan jadi bayangan Shen Yuan seharian. Shen Yuan pun menyebut bahwa semua bayangan dirinya itu patuh aturan. Kalau mau ikut harus ikut sehari semalam. Mana bisa cuma ikut siang doang. Salsa bertanya soal sehari semalam ini dan menyebut Shen Yuan sebagai mesum. Salsa pun menyebut bahwa dirinya tidak peduli, dirinya akan tetap ikut. Dirinya tidak akan turun dari mobil. Lalu kini Salsa pun mendapat sebuah telepon dari Qian Qian. Qian Qian pun bertanya, Salsa sedang apa? Salsa pun menyebut bahwa dirinya sedang di dalam mobil. Qian Qian pun bertanya, mobil siapakah itu? Qian Qian pun menduga bahwa itu adalah mobil G-Class milik Bos Fan dalam pikiran Qian Qian. Meski bosan, tidak seboros Shen Yuan yang langsung membeli rumah seharga 3 juta yuan. Tapi membelikan tas atau kosmetik untuk Salsa bukanlah masalah. Lalu Salsa pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya berada di mobil Shen Yuan. Qian Qian pun kaget mendengarnya dan bertanya, sejak kapan Salsa bersama Shen Yuan dan kapan Salsa dekat dengan Shen Yuan? Salsa pun menyebut bahwa itu tidak seperti pikiran Qian Qian. Hari ini dirinya hanya menemaninya melihat rancangan renovasi. Qian Qian belum tahu Shen Yuan membeli sebuah villa senilai lebih dari 10 miliar yuan dan sekarang akan menghabiskan 20 miliar yuan lagi untuk renovasi. Qian Qian pun kaget mendengarnya. Qian Qian pun menyebut ini terlalu kaya. Baru habis juta dan sekarang lanjut 3 juta. Qian Qian pun menilai Lisa benar-benar beruntung bisa bertemu sponsor sekaya itu. Padahal mereka bertiga sepakat untuk tetap susah bersama. Tapi diam-diam dia sudah lebih dulu sampai di daratan. Qian Qian pun merasa ini tidak adil. Sepertinya Salsa juga akan menaiki kapal pesiar mewah ini. Satu sahabat hidupnya membaik saja. Dirinya sudah cukup iri. Sekarang satu lagi yang melampauinya. Qian Qian pun bertanya-tanya apakah ini karena ukuran tete mereka lebih besar dari miliknya. Lalu sore harinya di restoran Nanjing, tiba-tiba seorang pria datang dan menyapa Wan Renmin sebagai pamannya dan bertanya, apakah Wan Renmin juga makan di sini? Wan Renmin pun memanggil pria ini dengan nama Lin Guangyao dan menyebut ini kebetulan dirinya sedang menunggu klien di sini. Lin Guangyao juga mengatakan bahwa dirinya ada jamuan makan di sini. Nanti akan dirinya angkat gelas untuk Wan Renmin. Dalam pikiran Lin Guangyao, dirinya menduga bahwa klien ini cukup penting. Jika tidak, mana mungkin Wan Renmin sendiri yang menunggunya. Dan di saat Lin Guangyao masuk lebih dulu, perhatian Lin Guangyao terfokus pada seorang wanita muda yang ada di sebelah Wan Renmin. Lin Guangyao pun bertanya-tanya sejak kapan Wan Renmin ditemani gadis secantik ini. Andaikan saja dia bukan calon mertuanya. Gadis seperti ini pasti sudah dirinya minta kontaknya. Lalu tak berselang lama Shen Yuan pun datang. Fu Zhengmei segera memberitahu Wan Renmin bahwa itu adalah Shen Yuan.
Wan Renmin pun seketika mendekat dan mengatakan bahwa dirinya senang bertemu dengan Shen Yuan. Shen Yuan benar-benar muda dan berbakat. Shen Yuan pun juga menyapa balik Wan Renmin. Wan Renmin pun seketika bertanya, apakah wanita di samping Shen Yuan adalah pacarnya? Shen Yuan pun meminta Wan Renmin untuk tidak salah paham. Mereka hanya teman biasa. Hari ini dia kebetulan menemani dirinya. Namanya adalah Salsa. Wan Renmin pun seketika memberi salam kepada Salsa. Salsa pun juga melakukan hal yang sebaliknya. Dalam pikiran Salsa, dirinya agak kesal mendengar pernyataan Shen Yuan. Salsa pun bertanya-tanya mengapa harus terlalu semangat. Bukan pacar ya, bukan. Dirinya tidak ada memaksa Shen Yuan bilang seperti itu. Kemudian Wan Renmin juga segera mengajak Shen Yuan untuk pergi ke atas. Shen Yuan pun mengerti dan akan mengikutinya. Kemudian saat sampai di meja makan, Wan Renmin mengatakan bahwa dirinya hampir lupa mengenalkan wanita ini. Dia adalah asisten desain mereka, yaitu Bella. Bella pun segera memberi salam kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun merespon hal ini dan memberikan salam balik. Saat Shen Yuan menjabat tangan Bella, Shen Yuan menilai kulitnya begitu halus. Tangannya lembut seperti tanpa tulang dan auranya begitu murni. Bella benar-benar berbeda dari semua gadis yang pernah dirinya kenal. Sedangkan Wan Renmin menilai bahwa ini hal yang bagus. Sepertinya Bella memberikan kesan baik pada Shen Yuan. Ini akan memudahkan pendekatan berikutnya. Lalu Wan Renmin mengatakan bahwa hari ini mereka tidak bahas bisnis lebih dulu. Anggap saja sebagai pertemanan dirinya bersulang lebih dulu untuk Shen Yuan. Lalu di saat itu Fu Zhengmei menegur Bella yang nampak bengong dan meminta Bella agar bersulang untuk Shen Yuan. Bella pun nampak kaku dan mengatakan bahwa dirinya akan bersulang untuk Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti. Lalu di saat Salsa ingin bersulang juga, Shen Yuan seketika menghentikan Salsa. Dan sebaiknya Salsa tidak meminumnya karena nanti akan sulit buat Salsa menyetir. Salsa pun mengerti dan akan mengikuti pengaturan Shen Yuan. Dalam pikiran Salsa, entah Shen Yuan sedang cari alasan buat menggoda dirinya atau tidak. Tapi rasanya enak sekali saat dia bilang mereka adalah satu tim. Lalu di saat itu Bella berdiri dan menghampiri Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya ingin bersulang lagi. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya akan minum teh saja. Ini tidak apa-apa. Bella pun seketika bingung harus apa. Wan Renmin pun meminta Bella untuk mengikuti kata-kata Shen Yuan. Dia perhatian karena tahu Bella tidak boleh minum. Wan Renmin pun memberitahu Shen Yuan bahwa Bella itu mahasiswa tingkat akhir di Universitas Nanjong dan dia belum lulus. Shen Yuan dan Bella masih muda, mungkin bisa bertukar hobi dan minat. Wan Renmin pun menyarankan kepada Bella untuk menambahkan Shen Yuan ke media sosialnya. Pria muda dan sukses seperti ini rugi kalau tak dikenal. Melihat hal ini, Salsa menilai bahwa akhirnya si rubah tua ini menunjukkan ekornya. Bilangnya tidak bahas bisnis, tapi semua yang dilakukannya adalah jebakan demi keuntungan. Gadis muda ini jelas belum berpengalaman dipaksa melayani orang seperti mucikari. Lalu di saat itu Lin Guangyao datang dan mengatakan kepada Wan Renmin bahwa dirinya datang untuk bersulang kepada Wan Renmin. Wan Renmin pun menyebut bahwa Lin Guangyao perhatian sekali kepada dirinya. Wan Renmin pun seketika mengenalkan keponakannya kepada Shen Yuan. Dia adalah Lin Guangyao. Wan Renmin menyebut kalau dipikir-pikir mereka berdua sebaya. Lin Guangyao bisa bersulang padanya sekaligus berkenalan. Dalam pikiran Lin Guangyao, jika Wan Renmin memperkenalkannya langsung pada dirinya, artinya dia orang penting dan orang yang bisa membuat Wan Renmin menunggu pasti luar biasa. Orang seperti ini harus dikenal meskipun di kehidupan nyata tidak berguna, tapi bisa jadi nilai jual saat omong besar di meja makan. Namun saat ingin mengucapkan salam, Lin Guangyao pun kaget. Ternyata orang yang dimaksud Wan Renmin adalah Shen Yuan. Lin Guangyao pun bertanya-tanya mengapa anjing ini di sini. Shen Yuan pun dengan santai menanggapi ini dan bertanya apakah mereka akan bersulang. Sedangkan Lin Guangyao pun masih memproses hal ini dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Mengapa Shen Yuan bisa jadi tamu kehormatan Wan Renmin kalau dirinya disuruh bersulang pada Shen Yuan? Bukankah ini berarti dirinya disuruh menjilat kaki Shen Yuan? Lin Guangyao merasa ini tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Lalu Wan Renmin pun bertanya, apakah Shen Yuan dan Lin Guangyao saling mengenal? Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu bisa dibilang seperti itu.
Wan Renmin pun tertawa dan ini sangat kebetulan. Wan Renmin pun bertanya, apakah Lin Guangyao tidak tahu bahwa temannya ini membeli villa di Qingzhou Green City dan akan merenovasinya di perusahaan mereka. Nilainya adalah 20 miliar. Lin Guangyao pun kaget serta bertanya maksudnya apa. Lin Guangyao pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah si goblok ini membeli villa lalu menghabiskan 20 miliar yuan untuk renovasi? Apakah Shen Yuan sekaya itu sekarang? Apa keluarganya menambang berlian di Afrika? Dirinya mati-matian menjilat Wan Renman, tapi ternyata dirinya sedang menjilat Shen Yuan. Dalam waktu sesingkat ini, jarak antara dirinya dan Shen Yuan sudah sejauh itu. Namun, Lin Guangyao tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Menjilat yang menjilat orang yang dijilat Wan Renmin, dirinya juga akan menjilatnya. Itu tidak masalah. Lalu Lin Guangyao pun mengatakan, ini kebetulan sekali serta mengucapkan selamat atau haruskah dirinya sekarang memanggil Shen Yuan dengan sebutan Tuan Shen dengan tawanya. Lalu 3 jam kemudian Wan Renmin seketika bertanya kepada Shen Yuan, apakah mereka akan lanjut ke bar atau karaoke? Shen Yuan seketika bertanya kepada Salsa, apakah mau ikut? Salsa pun seketika ragu untuk menjawabnya. Dalam pikiran Salsa, tubuhnya seperti ini murni hasil disiplin diri. Seumur hidup belum pernah begadang atau minum alkohol. Shen Yuan yang memperhatikan Salsa pun menyarankan agar Salsa tidak ikut. Tidur awal dan bangun pagi lebih sehat. Namun dalam pikiran Salsa, jika dirinya tidak ikut, bisa-bisa Shen Yuan digoda perempuan lain. Semakin banyak yang rebut, makin sedikit jatah untuk dirinya. Soalnya kalau dirinya tak berada di sisi Shen Yuan, dengan gaya Wan Renmin itu, langkah selanjutnya pasti membuatnya mabuk. Lalu mengirim Shen Yuan dan Bella ke hotel. Apalagi tadi di jamuan sudah terlihat Shen Yuan tertarik pada Bella. Di bawah pengaruh alkohol, Shen Yuan pasti tidak bisa mengendalikan diri. Dan seketika Salsa pun mulai membayangkan adegan perebol-ebolan antara Shen Yuan dan Bella pun terjadi. Dengan ini Salsa pun merasa ini tidak boleh terjadi. Kalau mereka sampai ke tahap itu, dirinya tidak akan kebagian giliran lagi. Dan seketika Salsa mengatakan bahwa dirinya akan ikut, lalu berpindah di bar karaoke. Shen Yuan telah dibawa manajer selama beberapa jam. Di saat itu, Bella pun kini tengah bersiap bersulang kembali bersama Shen Yuan. Shen Yuan yang melihat gelagat dari Bella, seketika meminta Bella untuk meletakkan gelasnya. Dan itu tidak perlu. Semua sudah minum banyak malam ini. Selain itu, Bella tidak sering datang ke tempat seperti ini. Bella seharusnya tidak boleh datang jika Bella tidak merasa nyaman. Ini hanyalah sebuah pekerjaan. Bella pun tertunduk dan mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan. Shen Yuan yang memperhatikan perasaan Bella pun menyebut bahwa tidak mudah bagi seorang gadis dari keluarga biasa untuk mendapatkan magang di perusahaan magang besar seperti Guanting. Mungkin tidak mudah untuk melepaskannya seperti ini. Lalu Salsa pun bertanya kepada Shen Yuan, mengapa Shen Yuan tidak peduli apakah dirinya akan ikut atau tidak? Shen Yuan pun seketika bertanya apakah Salsa membutuhkan perhatian dirinya juga. Ada begitu banyak ikan di laut Tuan Fan dengan mobil mewah itu. Dia mungkin mengirimi pesan di media sosial Salsa. Salsa pun seketika memalingkan pandangannya dan bertanya mengapa Shen Yuan mengungkit hal-hal yang tidak relevan. Dalam pikiran Salsa, semua metode konvensionalnya hanyalah serangan yang tidak efektif. Shen Yuan sama sekali tidak peduli dirinya ingin menjebaknya, tetapi sepertinya dirinya lah yang terperangkap. Kemudian, Bella pun bertanya lagu apa lagi yang ingin Shen Yuan nyanyikan. Dirinya akan membantu memasukkannya ke antrian jika Shen Yuan mau. Shen Yuan pun menyebut bahwa apapun lagunya semuanya bagus. Bella memasukkan apapun yang Bella suka. Melihat hal ini, Salsa pun berbisik kepada Shen Yuan. Shen Yuan melakukan sesuatu yang salah. Tatapan mata Bella itu membuatnya tampak seperti dia sedang stres berat. Shen Yuan pun seketika bertanya apakah itu sungguhan. Dirinya merasa tatapan Salsa juga sama, cukup stres. Salsa pun seketika menepis hal ini. Tatapannya hanya dipenuhi oleh nafsu bukan rasa sayang. Shen Yuan pun segera merespon hal ini dan menyebut bahwa inilah keuntungan Salsa. Tidak peduli wanita mana yang menarik pria tertentu, hasilnya cenderung sama. Salsa pun seketika bertanya apa akibatnya.
Shen Yuan pun seketika berbisik dan mengatakan bahwa Salsa berguling-guling di ranjang. Salsa pun seketika malu dan di saat yang sama nilai kasih sayang Salsa naik menjadi 68. Dalam pikiran Salsa, hal ini sebenarnya membuatnya kesal. Shen Yuan selalu membujuk dirinya agar terpojok. Tapi Shen Yuan setidaknya jujur, tidak seperti pria lain yang bernafsu untuk seks, hanya untuk menyamarkannya sebagai cinta. Lalu saat Shen Yuan meletakkan tangannya di paha Salsa, Salsa pun seketika berbisik dan meminta Shen Yuan untuk mencukupkan ini. Ada orang di dekat sini. Lalu Wan Renmin pun meminta Shen Yuan untuk bernyanyi, karena Bella telah memesan lagu yang bagus untuk Shen Yuan, hingga mereka terus bernyanyi sampai jam 11 malam. Setelahnya, Wan Renmin pun pamit pergi lebih dulu, dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka dirinya bisa berteman baik dengan Shen Yuan di usia dirinya yang saat ini. Mereka perlu mengatur lebih banyak pertemuan di masa depan. Lalu Fu Zhengmei juga pamit pergi lebih dulu dan mereka akan bertemu kembali. Lalu Shen Yuan pun bertanya bagaimana dengan Bella. Fu Zhengmei pun menyebut bahwa Bella adalah muridnya. Dirinya akan membawanya pulang dengan selamat. Lalu Shen Yuan pun bertanya kepada Salsa, haruskah dirinya membantu Salsa memesankan taksi? Salsa pun balik bertanya bagaimana dengan Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya akan pesan kamar di sini dan tidur di sini malam ini. Salsa pun seketika bertanya mengapa Shen Yuan malah pesan kamar di sini. Apakah Shen Yuan tidak punya tempat yang lebih baik untuk tidur? Mendengar hal ini, Shen Yuan seketika bertanya apakah Salsa akan menerima dirinya sebagai gantinya. Salsa pun hanya terdiam dengan kata-kata Shen Yuan dan berpikir dirinya tidak berencana untuk menyerahkan dirinya begitu saja. Tapi intuisinya mengatakan bahwa jika dirinya tidak mengambil tindakan sekarang, maka dirinya akan menyesalinya selamanya. Dan tiba-tiba tingkat kasih sayang Salsa naik menjadi 75 poin dan meminta Shen Yuan untuk tidak pernah berpikir tentang itu. Dirinya tidak akan membawa seorang pria pulang dengan mudah. Dirinya seorang gadis yang sopan dan pantas. Shen Yuan pun mengerti. Shen Yuan pun berpikir bahwa dirinya belum melakukan banyak hal malam ini. Shen Yuan pun bertanya-tanya bagaimana tingkat kesukaannya meningkat begitu banyak kepada dirinya. Lalu Shen Yuan pun bertanya, di mana Salsa tinggal? Biar dirinya bantu memanggilkan taksi. Namun Salsa sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali. Shen Yuan pun seketika bingung dan bertanya, jika Salsa tidak kembali, di mana Salsa akan tidur? Salsa pun seketika menyebut Shen Yuan begitu jahat. Apa yang Shen Yuan pikirkan sudah mengambil begitu banyak inisiatif, dan Shen Yuan masih memperlakukan dirinya seperti ini. Shen Yuan pun seketika mengelus kepala Salsa dan mengajaknya untuk memilih hotel yang lain. Saat di mobil taksi, Salsa pun berpikir dirinya penasaran apakah Shen Yuan akan bersikap lembut. Salsa harap dia tidak seagresif yang dia tunjukkan pada Lisa di kafe. Dan hal ini membuat Salsa menjadi gugup. Lalu supir taksi yang melihat dari kaca pun menilai bahwa tubuh itu, penampilannya dan tete yang besar memang jika punya uang pasti hebat. Kemudian kini mereka sudah sampai di hotel paling mewah The Grand Junyue di Xingcheng. Lalu Shen Yuan pun berjalan ke meja resepsionis dan mengatakan bahwa dirinya ingin kamar suite eksekutif dan dirinya ingin memesannya untuk sebulan penuh. Resepsionis pun mengerti untuk kamar eksekutif harga per malamnya adalah 3.600 yuan. Maka untuk sebulan biayanya adalah 110.000 yuan. Salsa pun agak kaget mendengar Shen Yuan memesan kamar ini untuk 1 bulan. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu hanya 110.000 yuan sebulannya. Lalu Shen Yuan menyerahkan kartunya kepada petugas resepsionis dan dirinya ingin kamar pertama di lantai 52. Dalam pikiran Shen Yuan, kesukaan Salsa terhadap dirinya lebih dari 60 poin. Cashback 3 kali lipat juga aktif. Tentu ini keuntungan besar. Sedangkan Salsa sendiri menilai bahwa cara Shen Yuan menyebut nomor ruangan dan lantainya. Nampaknya Shen Yuan sangat kenal tempat ini. Kemudian saat mereka sudah berada di ruangan kamar, Salsa pun menyebut bahwa pemandangan di sini indah sekali. Salsa pun memanggil Shen Yuan untuk datang dan melihatnya. Salsa menilai bahwa situasi ini rasanya seperti dirinya mengkhianati Lisa. Tapi dirinya sungguh berharap agar Shen Yuan dan dirinya akan memiliki awal yang baik. Lalu Shen Yuan yang mendekat pun menyebut bahwa pemandangan indah itu tidak terlihat.
hanya salsa yang ada di matanya. Shen Yuan pun bertanya, bisakah mereka mulai perebol-ebolan? Salsa pun mengatakan kepada Shen Yuan bahwa dirinya belum mandi dan biarkan dirinya menyegarkan dirinya lebih dulu, baru kemudian ebol-ebol. Shen Yuan pun menyebut bahwa mandinya nanti saja. Lalu Salsa pun mengingatkan Shen Yuan soal kaca jendela. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini adalah kaca satu arah dan mereka berada di lantai 52. Tidak ada gedung yang lebih tinggi dari ini di sekitar sini. Bahkan jika seseorang melihat apa salahnya mengadakan pertunjukan, Salsa dengan tubuh gemetarnya pun menyebut Shen Yuan sangat goblok. Hingga perebol-ebolan pun dimulai. Hingga larut semalaman. Lalu saat bangun Shen Yuan menilai ini sangat panas. Dirinya tidur sampai tengah hari. Selain itu, Shen Yuan tidak menyangka Salsa memiliki tubuh yang sensitif. Dirinya khawatir Salsa akan mengalami dehidrasi tadi malam. Dan kembali tangan Shen Yuan mencoba menggoda Salsa kembali. Dan ini membuat Salsa terbangun. Salsa pun menyebut bahwa Shen Yuan sangat bersemangat untuk memulai lebih awal. Mereka baru tidur jam 4. Apakah Shen Yuan tidak peduli sama sekali pada dirinya? Dalam pikiran Salsa, Salsa pun merasa harus lebih fokus pada beberapa area kunci dalam latihannya. Bagaimana mungkin pelatih kebugaran seperti dirinya bisa dikalahkan oleh orang kurus seperti Shen Yuan? Shen Yuan pun merespon ucapan Salsa dan memanggilnya dengan sebutan Lulu serta menyebut bahwa dirinya peduli pada Salsa. Biasanya dirinya akan terus melakukannya sampai matahari terbit. Tapi dirinya menahan diri hanya untuk Salsa. Salsa pun menyebut Shen Yuan kuat. Maka biarkan dirinya tidur lebih lama. Dirinya akan memberi Shen Yuan lebih banyak saat dirinya punya lebih banyak tenaga. Salsa juga meminta Shen Yuan untuk tidak memanggilnya Lulu. Dirinya tidak ingin berakhir seperti Lisa yang dipanggil Nana. Shen Yuan pun mengerti. Shen Yuan pun mengatakan, karena Salsa berperilaku baik kemarin, dirinya akan membiarkan Salsa tidur lebih lama. Ketika Salsa bangun, mereka bisa pergi keluar untuk membelikan Salsa sebuah mobil. Dirinya akan menanggung apapun yang Salsa inginkan dengan uang 3 juta. Salsa pun kaget mendengarnya dan meminta Shen Yuan untuk mengatakannya sekali lagi